Bab 1 Kemarahan Tanpa Akhir. Dinasti Huangfu, Kota Meteorit, Kota Mochizuki. Angin dingin sedingin es, salju tebal beterbangan, dan kepingan salju yang berkibar menyelimuti Tan Mansion yang cerah dan berwarna-warni. Karena Tuhan telah mengizinkan saya untuk dilahirkan kembali dan kembali ke hari pernikahan, maka saya, Tan Yun, tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Liu Ruyan, Situ Jianan, suatu hari, aku akan membuat dua keluarga besarmu punah. Tan Yun, mengenakan pakaian pengantin pria, menatap langit putih dengan mata lumpuh, pemandangan berlalu, dengan cepat berlalu di benaknya. 3 hari yang lalu, ketika dia menikahi Liu Ruyan, putri keluarga Liu, kepala keluarga Liu dan kepala keluarga Situ, untuk menempati properti keluarga Tan, mereka membeli pelayan rumah Tan, meracuni ayah dan kakek Tan Yun di pesta pernikahan besar, bunuh 308 orang di Tan Mansion. Sebelum Tan Yun meninggal, dia melihat Liu Ruyan, tunangannya dalam pakaian pernikahan, dan tuan muda Situ, kasih sayang Situ Jianan. Baru kemudian dia mengerti bahwa Liu Ruyan dan Situ Jianan berselingkuh. Tan Yun, misiku telah selesai. Dalam hidup ini, itu tergantung pada bagaimana kamu membalas dendam. Tiba-tiba, suara lemah terdengar di benak Tan Yun. Siapa? Tan Yun ngeri. Aku di kolam spiritualmu, kamu masuk dan bicara. Pikiran Tan Yun bergema lagi, suara lemah. Tan Yun bergidik dan memejamkan matanya, memasuki meditasi, dan datang ke kolam spiritual di tengah alisnya. Kolam spiritual adalah tempat para beku menyimpan energi spiritual dunia dan fondasi para beku. Setelah Tan Yun tiba di Lingchi, pupil matanya mengecil dan melihat bola berbentuk berlian hijau tergantung di tengah Lingchi. Bola itu seukuran kepalan tangan dan diisi dengan lingkaran cahaya. Tan Yun menatap bola itu. Perasaan darah mengalir keluar dari hatinya, matanya yang waspada berangsur-angsur menjadi bingung. Siapa kamu? Kenapa kamu di dalam? Aku adalah kamu adalah aku, tapi sayangnya aku tidak punya banyak waktu lagi, jadi aku tidak bisa menjelaskannya padamu satu persatu. Suara di dalam bola menjadi semakin lemah, aku ingin menerbangkan abu dan memusnahkan dan mengembalikan ingatanmu selamanya. Ingat, kamu harus membalas dendam. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun mengalami sakit kepala yang hebat, dan sebagian besar ingatan mengalir ke benaknya dan disatukan menjadi sebuah gambar. Dia melihat kehidupan terakhirnya dalam gambar, dan memori setiap kehidupan sampai 10.000 tahun terakhir. Dalam reinkarnasi keabadian, setiap kehidupan saya sendiri hancur. Kerabat tersayang saya tidak akan pernah selamat. Dan semua ini adalah kutukan kejam dari kehidupan pertama. Dalam kehidupan pertamanya, dia adalah yang tertinggi agung dari surga dan semua alam. Chaos Supreme dan Siyuan Supreme, setelah bersama-sama membunuh diri mereka sendiri, mengutuk diri mereka sendiri karena memasuki siklus keabadian. Saya ingin sepenuhnya memusnahkan jiwa saya yang kuat melalui reinkarnasi. Bola lampu hijau zamrud di kolam spiritual adalah dasar dari alam Dewa Hongmeng, jantung Hongmeng. Pria yang baru saja berbicara adalah sinar pemikiran ilahi yang telah dia kembangkan ke dalam hati Hongmeng dalam kehidupan pertamanya. Ini adalah sinar pemikiran ilahi, dengan hati pencerahan besar, bahwa setelah melewati penghalang surga dan dunia, jatuh dari api penyucian galaksi, membantu diri sendiri dilahirkan kembali ke hari sukacita besar. Hahaha, reinkarnasi selamanya, kutuk duniaku untuk menghancurkan pintu. Setelah Tan Yun tertawa sedih, seluruh orang itu seperti pedang tajam dari sarungnya. Kekacauan tertinggi, Siyuan tertinggi, aku, Tan Yun, pasti akan naik ke alam abadi 9 surga, dan kemudian mencapai alam dewa, agar kamu tidak mati. Setelah mendapatkan memori reinkarnasi untuk selamanya, Tan Yun juga memiliki memori pil, formasi, alat, jimat, del di kehidupan pertama. Dia bertekad untuk kembali ke dewa untuk membalas dendam di kehidupan terakhirnya. Para abadi yang mengkhianati diri mereka sendiri akan menginjak kaki mereka dan membunuh mereka semua. Prioritas utama adalah bagaimana menyelesaikan krisis kehancuran keluarga Tan. Saudara Tan Yun, mengapa kamu sampai di sini? Ibu mertuamu menyuruhmu kembali ke aula VIP. Ditemani oleh suara wanita cantik seperti hujan, seorang gadis dengan rok merah muda, yang tersebar di seluruh negeri, dengan cepat datang ke Tan Yun. Gadis muda itu memiliki mata yang cerah dan gigi putih, kulitnya seperti salju, dan sutra hijau seperti air terjun menggantung di bahunya seperti pisau. Dia memancarkan kecantikan yang mencekik, seperti gadis batu giok yang jatuh ke dunia. Dia adalah saudara perempuan Tan Yun yang saleh, Namong Yukin.
Dia adalah seorang yatim piatu. Dia ditinggalkan di kota Wang Yue ketika dia masih bayi, dan dijemput oleh Feng Jingru, ibu Tan Yun, ke rumah Tan. Dia berperilaku baik dan masuk akal sejak dia masih kecil, dan dia cantik secara alami, dan dia bahkan lebih berbakat. Ketika dia berusia 10 tahun, dia sudah memasuki tahap ketiga dari alam kelahiran spiritual, jadi Feng Jingru secara resmi menerimanya sebagai putri yang saleh. Misalnya, dia baru berusia 15 tahun ini, dia telah memasuki tahap ke-6 dari alam kelahiran spiritual, dan Liu Ruyan dan Situ Jianan dikenal sebagai tiga jenius kota Wang Yue. Di sisi lain, Tan Yun berusia 16 tahun, tetapi dia masih berada di tahap ketiga dari alam kelahiran spiritual, dan merupakan pemborosan yang terkenal di kota Mochizuki. Oke, aku akan kembali. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, suaranya berhenti tiba-tiba. Dia memandang Namong Yukin, ledakan kesedihan dan kesedihan yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba datang dari lubuk hatinya, dan gelombang kesedihan menyebar ke setiap inci kulitnya. Segera setelah itu, gambaran dirinya dalam kehidupan terakhirnya muncul di benaknya. Matahari terbenam seperti darah, di atas tebing, dan ketika cahaya pedang yang mendominasi menebas ke arahnya, seorang gadis yang persis seperti Namong Yukin mendorong dirinya menjauh. Tapi dia memberikan hidupnya, darah merah menutupi matahari terbenam. Setelah ingatannya terputus, mata Tan Yun memerah, dan dia menatap Namong Yukin dengan penuh kasih sayang. Diam-diam bersumpah, Yukin, aku tidak akan pernah mengecewakanmu dalam hidup ini. Namong Yukin terpana oleh tatapan berapi-api Tan Yun. Dia tiba-tiba merasa bahwa Tan Yun telah berubah. Dalam ingatannya, meskipun Tan Yunggui adalah seorang tuan muda, dia selalu terlihat murung dan dekaden karena dianggap sampah oleh seluruh kota. Tapi hari ini, dari Tan Yun, dia tidak bisa merasakan inferioritas masa lalu sama sekali. Yukin, Liu Ruyan dan aku akan datang ke gereja nanti, kamu tidak harus pergi, kamu akan membantuku membeli satu set pakaian pengantin yang menurutmu paling indah di kota. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya tegas. Oh baiklah. Namong Yukin tampak bingung, tersenyum, dan beberapa kilatan bayangan melintas, dan air mata sudah mengalir di matanya yang indah ketika dia berjalan keluar dari gerbang mansion. Dia sangat mencintai Tan Yun, tetapi dia tahu bahwa ada perbedaan besar antara identitas mereka dan bahwa dia yang lahir sebagai pelayan tidak layak untuknya. Tidak ada kursi kosong di aula VIP yang besar. Ada 3 keluarga di kota Wang Yue, keluarga Situ, keluarga Tan, dan keluarga Liu. Keluarga Tan mengadakan acara bahagia, dan semua tokoh terkemuka di kota telah tiba. Bahkan Bai Qiuseng, seorang tokoh di kelas master kota, Bai Qiuseng, duduk di kursi. Duduk di tengah meja atas, orang tua dan kakek Tan Yun, dan calon ayah mertua Tan Yun, Liu Boi. Melihat keterlambatan Tan Yun kembali, mereka berempat tertawa tidak wajar. Pengantin wanita, Liu Ruyan, berdiri tegak di depan aula utama, dan wajahnya disembunyikan karena jilbabnya. Tan Feng, saatnya telah tiba, kamu dengan cepat menemukan Yuner kembali untukku. Pak Tua Tan berkata dengan wajah sedikit hijau menatap Tan Feng ke samping. Ayah, tenangkan amarahmu, sayang, pergi sekarang. Tan Feng melangkah ke aula sebelum Tan Feng berkata, kakek, ayah, aku kembali. Yuner, kamu sudah sangat tua, mengapa kamu tidak masuk akal sama sekali? Feng Jingru mengeluh kepada Tan Yun. Segera, dia menatap Tan Zizong dengan sebotol anggur dan berkata, Butler, pernikahan dimulai. Bawahan patuh. Tan Zizong berkata, dan kemudian Tan Yun berkata, seperti peluru artileri berat, ia kehilangan kerumunan. Pelayan, tidak perlu. Tan Yun mengabaikan Liu Ruyan dan berkata dengan tegas, tidak mungkin bagi Liu Ruyan dan saya hari ini, dan bahkan lebih tidak mungkin di masa depan. Dengan itu, Tan Yun mengeluarkan kontrak pernikahan kertas dari tangannya dan merobeknya di depan umum. Bagaimana situasinya? Tuan Muda Tan sebenarnya menyesali pernikahan di depan umum. Bukankah Patriark Liu yang memalukan ini oleh Chi Guoguo? Ya, apa yang terjadi? Liu Qianjin adalah gadis surga yang bangga, jadi tidak ada yang layak untuknya. Set, diam-diam. Dengan diskusi ratusan leluhur bergema di telinganya, Liu Boi tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan menggeram pada lelaki tua Tan yang belum lega, Tan Changchun, bagaimana mungkin putriku tidak layak untuk cucumu yang terbuang? Keluarga Tanmu terlalu banyak menipu. Patriark Liu, tenangkan amarah dan amarahmu.
Setelah lelaki tua itu bergegas untuk meminta maaf, tubuh tuanya bergetar dan memelototi Tan Yun. Kamu anak yang tidak tahu malu, kamu ingin membuatku marah hidup-hidup. Jika kamu tidak memberikan penjelasan, aku secara pribadi menghapusmu. Kamu anak pemberontak, aku akan membunuhmu. Tan Feng melangkah ke seberang kursi dan melambaikan tangannya ke wajah Tan Yun. Aku hanya anak seperti itu, hentikan aku. Feng Jingru berubah menjadi bayangan dan melindungi Tan Yun di belakangnya. Nyonya, ini semua tentang kali ini, Anda masih muncul untuk anak pemberontak ini. Tan Feng melayang di atas kepala Feng Jingru dengan tangan kanannya, wajahnya memerah karena marah. Suami, ayah, tolong tenangkan amarahmu dulu dan dengarkan penjelasan Yuner. Air mata Feng Jingru bergulir di matanya. Setelah memohon, dia melihat kembali ke Tan Yun dan mendesak, Yuner, berikan ayahmu dan kakekmu dengan cepat. Ada juga Patriark Liu untuk dijelaskan. Tidak perlu dijelaskan. Liu Boyi meraung melalui aula, apakah keluarga Tan Anda menggertak keluarga Liu kami? Untuk rasa malu hari ini, saya harus membuat keluarga Tan Anda membayar mahal. Ayo, secara alami, Liu Boyi tidak akan memberi keluarga Tan kesempatan untuk menjelaskan. Meskipun dia marah karena Tan Yun menyesali pernikahannya di depan umum, dia mempermalukan putrinya dan keluarga Liu. Tapi ini bukan kesempatan yang buruk untuk mengambil kesempatan untuk menyerang keluarga Tan. Desir Sam. Segera, 500 penjaga keluarga Liu yang telah menyergap di sekitar keluarga Tan bergegas ke rumah Tan dengan pedang dan pisau, dan mengepung aula VIP. Di antara 500 penjaga, ada lebih dari 200 orang yang disamarkan oleh penjaga keluarga situ. Jadilah kurang lancang dalam keluarga Tanku. Dengan teriakan keras, 200 penjaga keluarga Tan, bersenjatakan tombak, bergegas mendengar berita itu, dan menghadapi 500 lawan tanpa rasa takut. Patriark saya tidak tahan lagi. Situ Patriark di kursi, Situ Tianlun, tiba-tiba bangkit dan berdiri berdampingan dengan Liu Boyi, Tuan Tan, Anda sedang menggali kuburan Anda sendiri. Keduanya melepaskan napas 8 kali lipat dari alam kelahiran spiritual, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tersembunyi. Ayah, kamu harus mengambil tindakan untuk putrimu, Liu Ruyan mengangkat jilbabnya, pura-pura menangis, dan datang ke sisi Liu Boyi, anak perempuannya mati, Hahaha, pura-pura, lalu pura-pura Laosu. Tan Yun menatap Liu Ruyan dan tertawa liar. Kemudian, dia melihat sekeliling pada semua leluhur yang menatapnya dengan alis dingin, dan berkata dengan keras, semua orang tidak penasaran, mengapa saya menyesali pernikahan. Oke, kalau begitu aku memberitahumu. Tan Yun memutar cakarnya dengan tangan kanannya, berbalik dengan tiba-tiba, dan dengan kuat mencubit mulut kepala pelayan Tan Zizong. Kemudian, Tan Yun meraih kendi dengan tangan kirinya dan menuangkannya ke mulut Tan Zizong. Kamu, makhluk tua yang makan di dalam dan di luar, sebenarnya dibeli oleh Liu Boyi dan diracuni di dalam kendi. Dia ingin saya dan Liu Ruyan menyembah orang tua dan kakek saya. Kapan? Racuni mereka. Jangan menjadi tuan muda, budak tua itu tahu bahwa dia salah. Tan Yun menuangkan sepanci anggur beracun ke mulutnya sementara Tan Zizong memohon belas kasihan dengan ngeri. Engah. Mata Tan Zizong memutih, mulutnya berbusa, dan semburan darah hitam beracun menyembur keluar dari mulutnya, membunuhnya di tempat. Bab 2 mengejutkan setiap langkah. Ledakan. Tan Yun menjentikkan tangan kanannya dan melemparkan tubuh Tan Zizong dengan keras keluar dari aula VIP. Yuner, beritahu kakek, apa yang terjadi? Ekspresi Tan Changchun berubah drastis, dan dia berjalan cepat ke arah Tan Yun. Tan Feng, Feng Jingru dan istrinya melihat anggur beracun yang terbalik di tanah. Mereka juga menatap Tan Yun dengan kedinginan, menunggu dia menjawab. Tan Yun berkata dengan suara keras, kakek, Liu Boyi dan Situ Tianlun, membeli pembantu rumah tangga dan meracuninya dengan alkohol. Aku ingin meracunimu dan ayahku, lalu menghancurkan rumah Tan kita. Ambisi serigala mereka adalah menduduki properti keluarga Tan kita. Satu batu mengguncang 1000 lapisan gelombang, dan ratusan leluhur terkejut. Beberapa meragukan kebenaran masalah ini, beberapa cara rahasia Situ Tianlun dan Liu Boyi begitu kejam dan kejam. Namun di hadapan 3 empu besar yang penuh dengan mesiu, mereka semua memilih untuk diam, tidak ingin mengarungi air yang berlumpur ini. Saya sangat marah. Tan Changchun sangat marah, menatap Liu Boyi dan Situ Tianlun, dengan marah berkata, kamu benar-benar jahat. Hahaha, lelucon apa? Liu Boyi memandang Tan Changchun,
menyeringai-menyeringai, tidak apa-apa bagi cucu Anda untuk menyesali pernikahan di depan umum, dan sekarang Anda berani membunuh dan meludahi seseorang. Apakah Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai Liu Boyi yang sangat menggertak? Patriark Liu benar. Situ Tianlun memutar tangannya, dan pedang panjang keluar dari tangan kanannya. Dia menunjuk Tan Changchun dengan pedang, dan meraung, keterampilan bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Hari ini aku ingin kamu menjauh dari keluarga Tan. Menghadapi pertempuran yang membayangi, dahi Tan Changchun dipenuhi butiran keringat. Dia tahu bahwa begitu Situ Tianlun dan Liu Boyi bergabung, dia pasti akan mati dan keluarga Tan akan dihancurkan. Ayah, kami bukan lawan mereka, apa yang harus kami lakukan? Tan Feng, alam kelahiran spiritual lapisan ketujuh, tampak malu, tidak ada hubungannya. Tenang dan tidak gelisah. Tan Changchun bergumam dengan sungguh-sungguh, lalu melirik Bai Qiuseng untuk meminta bantuan. Apotek Bai, tolong adil pada keluarga Tanku. Tidak ada keraguan bahwa Bai Qiuseng, alam kelahiran spiritual tingkat 9, adalah satu-satunya yang dapat membantu keluarga Tan. Tuan Bai Yao, ini adalah keluhan antara kami dan keluarga Tan, tolong jangan ikut campur. Liu Boyi dan Situ Tianlun berkata serempak. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Bai Qiuseng, dan suasana tidak berani mengambil seteguk. Semua orang menyimpulkan bahwa Bai Qiuseng pasti tidak akan sepenuhnya menyinggung Situ Tianlun dan Liu Boyi untuk keluarga Tan. Faktanya adalah, Bai Qiuseng perlahan bangkit dari tempat duduknya dan menatap Tan Changchun dengan alis horizontal dan garis vertikal. Dia tampak bingung, Tuan Tan, apakah karena keluarga Tan Anda menjebak Patriark Liu dan Patriark Situ terlebih dahulu, atau kedua leluhur telah merencanakan industri keluarga Tan? Untuk waktu yang lama, hanya Anda yang akan mengetahuinya. Maaf, cinta lama bisa tidak akan membantu Anda sampai Anda mengetahui faktanya. Mendengar ini, ketika Tan Changchun ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun maju selangkah dan membungkuk dalam-dalam, Bai Tua, generasi muda tahu bahwa Anda sangat ingin memperbaiki pil kelahiran janin. Kebetulan generasi muda mendapatkan pil itu, pil ini dan ingin menawarkanmu. Apa, kamu punya pil? Tiba-tiba, ekspresi Bai Qiuseng sangat bersemangat, berubah menjadi bayangan putih, muncul di depan Tan Yun, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Tan, bawa ke orang tua itu. Cepat. Pil kelahiran spiritual adalah biksu alam kelahiran spiritual, pil tingkat kuibau, yang dapat meningkatkan biksu alam kelahiran spiritual. Tidak ada keraguan bahwa siapa yang bisa mendapatkan pil, itu bisa selama 10 tahun, atau sesingkat 3 tahun, cukup untuk membuat sekelompok orang kuat di alam kelahiran spiritual tingkat ke-8 atau bahkan ke-9. Melihat Bai Qiuseng dengan gembira, Situ Tianlun dan Liu Boyi saling melirik, diam-diam mengatakan ada yang tidak beres. Mengetahui bahwa Tan Yun ingin menggunakan pil, Bai Qiuseng membantu keluarga Tan. Tetapi mereka berdua berubah pikiran dan merasa lega. Di mata keduanya, pil-pil janin terlalu mahal, dan Tan Yun tidak mungkin memilikinya. Jika demikian, keluarga Tan telah mendominasi kota Mochizuki, dan tidak sejauh ini, hanya Pak Tua Tan yang memiliki kekuatan 8 kali lipat dari alam kelahiran spiritual. Yuner, apakah kamu benar-benar punya resep? Tan Changchun, Tan Feng, Feng Jingru berkata dengan penuh semangat. Iya, Tan Yun berkata, memandang Bai Qiuseng, tidak sombong atau rendah hati, generasi muda dapat memberi Anda pil, tetapi saya harap Anda menjanjikan syarat kepada generasi muda. Tentu saja, generasi muda tidak akan membuat Anda terlalu sulit. Katakan, syarat apa? Bai Qiuseng mengerutkan kening. Generasi muda berharap Anda dapat melindungi keluarga Tan saya selama sebulan. Setelah sebulan, apakah keluarga Tan saya hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan Anda. Saat Tan Yun berbicara, matanya berkedip. Tan Yun tahu bahwa meskipun Dan Fang memiliki godaan yang kuat untuk Bai Qiuseng, itu tidak cukup untuk membuatnya memusuhi keluarga Situ dan keluarga Liu. Bai Qiuseng pasti akan menyetujui tenggat waktu 1 bulan. Selama dia setuju, mengandalkan ingatan reinkarnasi selamanya, 1 bulan sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan 2 keluarga besar. Bai Qiuseng memejamkan mata, dan setelah berpikir sebentar, dia mengangguk dan berkata, oke. Selama Anda memiliki resep, siapa yang berani memindahkan keluarga Tan Anda, kecuali Anda menginjak mayat lama terlebih dahulu. Lao Bai, kamu selalu tidak mengatakan apa-apa. Dengan kata-katamu, generasi muda akan merasa lega. Tan Yun bertekad dalam hatinya dan tersenyum sedikit, Lao Bai,
apakah kamu memiliki slip giok kosong? Iya, sebuah slip giok kosong muncul di jari Bai Qiuseng dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Di mata semua orang, Tan Yun memanipulasi Ling Ziqin ke dalam slip batu giok, dan menggunakannya untuk menggambar dan menulis di slip batu giok. Setelah tulisan tangan yang padat, dia menyerahkan slip giok ke Bai Qiuseng. Bai Qiuseng tidak sabar untuk menuangkan pengetahuan spiritualnya ke dalam batu giok. Setelah beberapa saat, matanya menunjukkan warna yang sangat menarik, dan dia mengangkat kepalanya dan tertawa, hahaha, tidak heran Penatua telah belajar selama beberapa dekade, dan masih tidak dapat memperbaiki pil. Ternyata tidak hanya 3 obat mujarab hilang, tetapi 2 langkah hilang. Tuan Tan, lelaki tua itu sangat berterima kasih padamu, tolong disembah oleh lelaki tua itu. Bai Qiuseng membungkukkan punggungnya dalam-dalam ke arah Tan Yun. Ya Tuhan, Tuan Muda Tan benar-benar punya resep. Ya, bagaimana ini bisa? Petik 2 petik 2. Aula utama meledak, dan para leluhur berseru tak percaya. Di sisi lain, Situ Tianlun dan Liu Boyi sama-sama terkejut dan marah. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun benar-benar mengeluarkan resepnya. Lao Bai, kamu masih harus melihat apa dan sekarang. Jangan tertipu oleh Tan Yun dengan kepalsuan dan kebenaran. Liu Boyi menekan amarahnya dan berkata dengan suara rendah. Bai Qiuseng mengerutkan alisnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, terima kasih, Patriark Liu, karena telah mengingatkan saya bahwa lelaki tua itu dapat melihat dengan jelas. Bai tua, apakah kamu benar-benar ingin dendam dengan keluargaku untuk keluarga Tan? Situ Tianlun menggertakkan giginya. Jelas tidak sabar. Hah? Mengapa Patriark Situ mengatakan ini? Bai Qiuseng menyipitkan matanya dan mendengus dingin, kamu tahu bahwa lelaki tua itu menerima pil dan kamu akan memenuhi janjimu untuk melindungi keluarga Tan selama 1 bulan, tetapi kamu masih ingin melakukan sesuatu pada keluarga Tan. Itu tergantung padamu, sengaja ingin dendam terhadap yang lama. Bai Lao memarah, aku akan kembali dengan Patriark Situ dalam sebulan. Liu Boyi mengepalkan tinjunya dengan ekspresi jelek. Kemudian, sambil melihat ke samping ke Situ Tianlun, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Situ Xian, ayo pergi. Setelah itu, Liu Boyi membawa Liu Ruyan dan berjalan keluar aula. Situ Tianlun mengikuti dengan tatapan enggan, dan ketika dia melewati Tan Changchun, dia dengan marah berkata, sebulan kemudian, itu akan menjadi tanggal kematian keluarga Tanmu. Orang tua itu ada di sini kapan saja. Tan Changchun memandang Situ Tianlun dan Liu Boyi yang telah melangkah keluar dari aula, gemetaran karena marah, bawa orang-orangmu, keluar dari Tan Mansion. Setelah Liu Boyi dan Situ Tianlun meninggalkan rumah Tan dengan putus asa, mereka memerintahkan 500 penjaga untuk merampok dan menghancurkan semua toko di kota dalam waktu 3 hari. Bab 3 pernikahan sudah berakhir. Rumah Tan, aula VIP. Dengan rasa takut yang berkepanjangan, Tan Changchun bertanya kepada Tan Yun bagaimana dia mengetahui bahwa kepala pelayan itu dibeli oleh Situ Tianlun dan Liu Boyi. Dan dari mana pil untuk janin itu berasal? Tan Yun memberitahu kakeknya tanpa menunjukkan ekspresinya bahwa dia telah dinasihati oleh seorang master, dan sang master meninggalkan obat untuk membantu keluarga Tan bertahan dari krisis dan pergi. Semua orang percaya akan hal ini. Karena selain itu, semua orang tidak bisa memikirkan dari mana Tan Yun mendapatkan pil itu. Orang tua Tan, karena pernikahanmu ditunda, maka aku akan pergi. Petik 2 petik 2. Patriark mengundurkan diri. Oh, semuanya, pergilah perlahan. Tan Changchun meminta maaf, dan mengepalkan tinjunya kepada semua orang, keluarga Tan saya yang tidak mengurusnya dengan baik hari ini. Saya harap Anda memaafkan saya. Aku tidak berani. Seorang patriark berkata dengan benar, Tuan Tan, adil dan nyaman, kami percaya apa yang dikatakan. Tan Shaoye. Ya, kerumunan setuju, dan mereka akan pergi. Paman dan paman, silakan tinggal. Tan Yun membungkuk sedikit kepada semua orang, pernikahan masih berlangsung. Penonton terkejut bahwa pengantin wanita pergi, bagaimana kita bisa melanjutkan? Yuner, apakah kamu bingung? Feng Jingru mengangkat tangannya untuk meletakkan tangannya di dahi Tan Yun, bingung, kamu tidak demam, mengapa kamu berbicara omong kosong? Yuner, para leluhur sibuk dengan bisnis, jangan main-main. Tan Feng memelototi Tan Yun. Berdebar, Tan Yun tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata dengan keras, kakek, ayah, ibu, anakku akan menikahi Yukin sebagai istrinya,
tolong wujudkan. Begitu Tan Yun berbicara, Namong Yukin, yang baru saja memegang gaun pengantinnya, melangkah ke aula. Dia terkejut, dan gaun pengantin di tangannya jatuh ke tanah. Pikirannya kosong, tetapi matanya kabur oleh air mata. Feng Jingru menatap Namong Yukin dengan penuh kasih sayang, dan segera menatap Tan Yun dengan ekspresi tidak senang. Yuner, jangan salahkan ibumu karena membantu Kiner berbicara. Sebelum kamu dan Liu Ruyan bertunangan, ibuku berulang kali bertanya apakah kamu akan menikahi Kiner sebagai istrimu, tetapi kamu mengatakan kamu tidak menyukai Kiner sama sekali. Kalau tidak suka, jangan sakiti orang lain. Bagaimana pernikahan bisa dianggap sepele? Ibuku tidak setuju. Feng Jingru berkata dengan sangat tegas. Meskipun Namong Yukin tidak dilahirkan bersamanya, dia menganggapnya sebagai miliknya. Ibu, Haier bersumpah padamu bahwa dia sangat mencintai Yukin. Mulai sekarang, Haier lebih suka mengalahkan orang-orang di dunia daripada dia. Tan Yunxing berkata dengan tulus, tolong penuhi itu. Betulkah? Ekspresi Feng Jingru sedikit melunak, tapi hatinya senang. Dia sangat menyukai Yukin. Itu benar. Tan Yun memotong rel dengan kuat. Ibu setuju, kamu harus menanyakan pendapat Kiner. Feng Jingru tersenyum ramah. Anakku, terima kasih ibu. Tan Yun bangkit dan datang ke Namong Yukin, dan berkata dengan penuh kasih sayang, sampai hari ini, saya menemukan bahwa Anda adalah istri saya yang ditakdirkan dari Tan Yun. Bahkan jika Situ Tianlun dan Liu Boyi tidak berusaha untuk menduduki properti keluarga Tan, saya tidak akan menikahi Liu Ruyan juga. Karena orang yang aku cintai bukanlah dia, tapi kamu. Air mata Namong Yukin menetes, dan dia merasa sangat bersalah. Ibu angkat telah berulang kali ingin aku menikahimu, tetapi kamu menolak. Iya, aku menyukaimu dan aku selalu ingin menikahimu. Tidak yakin apakah kamu tulus padaku. Saya mengerti. Tan Yun berkata dengan lembut. Setelah membungkuk dan mengambil gaun pengantin di tanah, dia memandang Namong Yukin dan berkata, itu bisa bersaksi, aku ingin menikahimu. Sejak saya meminta Anda untuk secara pribadi memilih gaun pengantin yang menurut Anda paling indah, saya telah memutuskan untuk menikahi Anda. Tan Yun memegang gaun pengantin di tangan kirinya, mengulurkan tangan kanannya untuk menyeka air mata Namong Yukin, dan berkata dengan lembut, maaf, saya baru saja berurusan dengan pernikahan dengan Liu Ruyan, dan saya tidak bisa membeli pakaian pernikahan dengan Anda. Ternyata kamu memintaku untuk memilih gaun pengantin karena kamu membiarkan aku menyiapkannya sendiri. Namong Yukin bergumam dan jatuh ke pelukan Tan Yun dengan air mata. Gadis bodoh, jangan menangis. Tan Yun memeluknya erat-erat dan berbisik, maukah kamu menikah denganku? Aku akan. Namong Yukin menangis kegirangan. Hahaha, oke. Tan Changchun melihat sekeliling semua orang dengan gembira, dan berkata, semuanya, silakan duduk. Lelaki tua itu mengumumkan bahwa saya adalah Yuner dan Kiner, dan kami akan datang untuk menikah sebentar lagi. Selamat. Semua leluhur tertawa dan duduk satu demi satu. Feng Jingru tersenyum dan memerintahkan kedua pelayan itu untuk membawa Namong Yukin untuk berdandan dan berganti pakaian. The Tan Mansion sekali lagi bising dengan gong dan drum, dan kembang api mulai menerangi malam yang rendah. Setelah beberapa saat, Namong Yukin, mengenakan gaun pengantin dan ditutupi dengan jilbab, perlahan-lahan berjalan ke aula VIP dengan bantuan dua pelayan. Tan Yun menghargai kebaikan kehidupan sebelumnya dan nasib kehidupan ini. Dia menatap Namong Yukin dengan penuh kasih sayang, dan dia tidak pernah merasa begitu bahagia. Orang tua Tan, bagaimana dengan orang tua yang datang untuk memimpin pernikahan? Bai Qiuseng, yang diberi pil untuk janin, berkata dengan senyum ceria. Sungguh suatu kehormatan bagi cucu saya untuk dipimpin oleh Tuan Bai. Tan Changchun mengelus jenggotnya dan tersenyum, tolong Tuan Bai. Bagus. Ketika Bai Qiuseng menjawab, Tan Yun dan Namong Yukin berdiri berdampingan, Tan Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru. Pengantin pria Tan Yun, pengantin wanita Namong Yukin. Suara Bai Qiuseng bertahan lama di aula, sembahlah langit dan bumi. Tan Yun dan Namong Yukin berbalik menghadap langit di luar aula. Ketika mereka baru saja berlutut dan hendak membenturkan kepala, tiba-tiba, sebuah suara tua dengan kemarahan yang tak berujung, seperti guntur di langit bersalju yang luas, tunggu. Ledakan. Detik berikutnya, kekuatan tak terlihat sepertinya menembus kehampaan dan menghantam dada Tan Yun dengan keras. Engah. Tan Yun menyemburkan darah, seperti layang-layang dengan kabel putus, yang terlempar sejauh puluhan kaki, dan jatuh dengan keras ke aula.
Tan Yun. Namong Yukin mengangkat jilbabnya, mengeluarkan tangisan kakos seperti darah, dan berlari ke arah Tan Yun. Siapa yang berani lari liar di rumah Tanku? Tan Changchun bergegas keluar dari aula dengan marah. Desir Sam, kecuali Feng Jingru dan Namong Yukin, meninggalkan Tan Yun, yang tidak mampu merawat mereka. Bai Qiuseng dan semua leluhur melesat keluar dari aula utama dengan kecepatan tinggi, berdiri bersama Tan Changchun di salju, menatap ke atas, langit bersalju yang luas dengan waspada. Siapa yang berpura-pura bodoh, keluar dari orang tua itu. Tan Changchunang menatap langit yang kosong dan meraung. Semut dalam kandungan berani berbicara kasar kepada lelaki tua itu. Berlututlah pada lelaki tua itu. Dengan suara kemarahan yang cemberut, kekuatan yang tak terjangkau tiba-tiba jatuh dari langit dan menyelimuti semua orang. Semua orang sepertinya membawa gunung besar, berlutut di tanah tanpa perlawanan. Semua orang gemetar dan ngeri, mengetahui bahwa seorang pria kuat yang sekuat penjara telah datang ke keluarga Tan. Ada banyak pelanggaran dari generasi muda, saya mohon yang senior untuk menebus. Tan Changchun gemetar hati-hati. Hah? Dengan mendengus dingin, seberkas cahaya putih jatuh dari langit dan berubah menjadi seorang lelaki tua dengan wajah seperti anak kecil di depan aula VIP. Pria tua berambut putih itu mengabaikan semua orang. Setelah dia berjongkok ke aula, tatapannya tertuju pada Namong Yukin, dia tidak bisa lagi menjauh, dan berbisik pada dirinya sendiri, seperti orang tua yang sudah mati. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Namong Yukin membantu Tan Yun berdiri. Dia membuat marah lelaki tua berambut putih itu, kami tidak mengenalmu sama sekali, mengapa kamu menyakiti orang? Cukup marahmu. Pria tua berambut putih itu menuju Namong Yukin, membungkuk sedikit, dan melirik Feng Jingru tanpa marah. 15 tahun yang lalu larut malam, apakah kamu membawa bayi di pintu masuk Tan Mansion? Dan di bedong bayi ini, ada liontin batu giok dengan kata, Namong, terukir di atasnya, jadi kamu menamai bayi perempuan itu Yukin. Feng Jingru tampak terkejut dan berkata, bagaimana kamu tahu? Alasannya adalah tidak nyaman untuk mengatakan lebih banyak tentang yang lama. Pria tua berambut putih itu berkata dengan ringan, menghadap Namong Yukin, dan tiba-tiba berlutut, budak tua Duan Changtian, lihat Nona. Nona, ibumu meminta budak tua itu untuk datang dan menjemputmu pulang. Apakah kamu benar-benar dikirim oleh ibuku? Namong Yukin berkata dengan dingin. Kembalilah ke Nona, berikan budak tua 10.000 keberanian, budak tua itu tidak berani membohongimu. Pria tua berambut putih itu berkata dengan hormat. Namong Yukin tersenyum, senyumnya dingin, dan suaranya tidak mengandung sedikit pun emosi, meninggalkan saya selama 15 tahun, dan sekarang hanya berpikir untuk mencari saya. Anda pergi, saya sudah menjadi putri keluarga Tan, saya bukan aku akan kembali bersamamu. Nona, tidak pernah. Pria tua berambut putih itu masih berlutut, dan dia memandang Tan Yun dengan jijik. Jin Ziyumu mulia, dia hanya semut yang rendah hati. Jika ibumu tahu, dia tidak akan pernah mengizinkannya. Menikahlah dengannya. Selain itu, kamu belum menikah, belum menyembah dunia. Tolong perhatikan kata-katamu. Namong Yukin dengan tegas berkata, kamu pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Nona, karena Anda mengatakan itu, mohon maafkan budak tua itu karena menyinggung. Melihat bahwa hati Namong Yukin telah terselesaikan, lelaki tua berambut putih itu menghilang seketika. Tan Yun belum bereaksi, lelaki tua berambut putih itu telah mengambil Namong Yukin, dan menariknya ke belakang. Namong Yukin berteriak cemas, aku tidak ingin berpisah darinya, kamu lepaskan aku. Dia istriku, lepaskan aku. Tan Yun mengepalkan tinjunya, wajahnya melotot karena memar, dan meraung. Kamu mencari kematian. Pria tua berambut putih itu menunjukkan niat membunuh. Setelah melepaskan Namong Yukin dengan tangan kirinya, sosoknya bergetar, dan dia meraih leher Tan Yun dengan tangan kanannya dan mengangkat Tan Yun. Tan Yun merona, menatap lelaki tua berambut putih itu dengan marah, meraung samar. Pria tua berambut putih itu mencubit Tan Yun dan berkata dengan marah, bahkan pangeran dinasti Huangfu saat ini, dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk menikahi wanitaku. Apa kamu? Pergilah ke neraka. Senior itu baik, karena aku telah membesarkan Kiner untuk menjadi seorang pria, kamu bisa menyelamatkanku. Feng Jingru memeluk betis pria tua berambut abu-abu itu dan membanting kepalanya dengan panik. Huff, jika bukan karena rahmat semacam ini, hanya karena putramu ingin terlibat dengan Nona, lelaki tua itu akan menghancurkan keluarga Tanmu.
Keluar dari lelaki tua itu. Pria tua berambut putih itu menendang Feng Jingru pergi. Hentikan, atau aku akan mati di depanmu sekarang. Namong Yukin menangis, memegang pedang di lehernya. Bilah tajam telah menembus kulit, dan untaian darah merah menetes ke tanah di sepanjang bilah, memercikkan bunga darah. Nona, selama kamu berjanji untuk pulang dengan budak tua itu akan membiarkannya pergi. Kalau tidak, mulai sekarang di kota Mochizuki, tidak akan ada keluarga Tan lagi. Pria tua berambut putih itu berkata tanpa pertanyaan, dengan sapuan tangan kanannya, tiba-tiba, pergelangan tangan Namong Yukin yang memegang pedang lumpuh, dan pedang itu jatuh ke tanah. Mengapa kamu memaksaku seperti ini? Namong Yukin menggelengkan kepalanya dengan tajam, menangis dalam kesedihan, mengapa kamu memutuskan kita? Nona, budak tua itu berkata, dia tidak layak untukmu. Pria tua berambut putih itu menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, Nona, Anda yang memutuskan. Tinggalkan dia atau keluarga Tan akan mati. Bab 4 Peningkatan Kekuatan. Oke, aku berjanji untuk pulang bersamamu. Oh. Mata indah Namong Yukin meratap, terisak, dan tiba-tiba berteriak ngeri, apa yang akan kamu lakukan padanya? Tapi melihat lelaki tua berambut putih itu, setelah tiba-tiba meremas mulut Tan Yun dengan tangan kirinya, dia memasukkan pil berwarna merah darah di tangan kanannya ke dalam mulut Tan Yun. Tan Yun sepertinya mengenali pil itu. Matanya ngeri dan matanya merah, tetapi dia tidak bisa mengubah malapetaka pil. Setelah pil dituangkan ke perutnya, Tan Yun dengan lembut kehilangan kesadaran. Berdebar, pria tua berambut putih itu melemparkan Tan Yun ke tanah, berbalik dan berjalan menuju Namong Yukin. Kamu binatang, apa yang kamu lakukan padanya? Namong Yukin menangis seperti orang gila. Nona, jangan khawatir, budak tua itu baru saja memberinya pil emosi dan emosi. Pria tua berambut putih itu berkata dengan jujur, ketika dia bangun, dia tidak akan pernah mengingatmu lagi, dan dia tidak akan mengganggumu lagi. Tidak, Namong Yukin tampak putus asa, semburan darah ungu menyembur keluar dari mulutnya, dan segera pingsan ke tanah. Ini adalah upaya yang melelahkan, hanya ketika seseorang sangat sedih, rasa sakit di mulut akan mengalir ke hulu. Nona, mengapa kamu melakukan ini? Budak tua itu juga untuk kebaikanmu. Setelah lelaki tua berambut putih itu mengambil Namong Yukin, dia naik ke langit di mata semua orang, dan berdiri di langit di atas aula VIP. Dia menatap orang-orang yang berlutut dan berkata dengan acuh tak acuh, apapun yang berani Anda khotbahkan hari ini, yang lama pasti akan membasuh kota Mochizuki dengan darah. Juga, Anda harus menjadi keluarga Tan yang belum pernah memiliki Namong Yukin, dengarkan baik-baik. Tidak, kembali ke senior, junior mendengar dengan jelas. Setelah semua orang menjawab dengan gemetar, di mana lelaki tua berambut putih itu di langit bersalju yang redup. Cucu, Yuner, Tan Changchun dan Tan Feng bergegas ke aula. Selanjutnya, Bai Qiuseng mendiagnosis Tan Yun dan menemukan bahwa Tan Yun tidak dalam masalah serius. Ratusan leluhur memiliki ketakutan yang tersisa dan pergi bersama Tan Changchun. Feng Jingru menahan rasa sakit karena kehilangan Yukin dan segera memanggil penjaga dan pelayan keluarga Tan. Biarkan semua orang bungkam di depan Tan Yun dan jangan menyebutkan keberadaan Namong Yukin. Setelah setengah jam, Tan Yun terbangun dan merasakan sakit kepala. Dia menemukan kakek dan orang tuanya menatapnya dengan mata merah. Ibu, mengapa kamu menangis? Tan Yun tampak bingung dan berkata, dan mengapa aku tertidur? Yuner, kamu pingsan tiba-tiba sebelumnya, ibu tidak mengkhawatirkanmu. Feng Jingru berkata sambil menangis. Ibu, jangan menangis. Bukankah ini anak baik? Tan Yun tersenyum sedikit, berdiri dari kursi, dan berkata dengan mata dingin, kakek, ayah, ibu, jangan khawatir, dalam sebulan, saya pasti akan mencabut keluarga Situ dan keluarga Liu tanpa meninggalkan rumput. Yuner, jangan terlalu jauh. Jangan khawatir tentang ini. Kakek akan menemukan jalan. Tan Changchun tidak menganggap kata-kata Tan Yun itu benar. Tan Yun tidak banyak menjelaskan. Dia tahu tidak ada yang akan percaya penjelasan apapun. Patriark, hal besar itu tidak baik. Pada saat ini, seorang penjaga bergegas ke aula VIP dengan tergesa-gesa. Apa itu panik? Tan Changchun mengerutkan kening. Kembali ke Patriark, penjaga keluarga Situ dan keluarga Liu sekarang menjarah semua toko keluarga Tan kita. Penjaga itu terkesiap. Keterlaluan. Tan Changchun mondar-mandir sambil mengerutkan kening setelah dia dengan tegas, Fenger, apa pendapatmu tentang masalah ini? Ayah,
Sekarang musuh kuat dan kita lemah. Menurut anak itu, saya hanya bisa menanggungnya untuk saat ini. Tan Feng berkata dengan sungguh-sungguh, prioritas utama kami adalah mencari cara untuk bertahan dari krisis keluarga di bulan Januari. Yah, memang harus begitu. Tan Changchun mengangguk tak berdaya. Mendengar ini, Tan Yun memberitahu Feng Jingru bahwa dia akan pergi setelah mundur. Melewati paviliun yang berkelok-kelok, Tan Yun tiba-tiba berhenti saat melewati sebuah paviliun. Melihat 3 karakter, paviliun Yukin, di plakat, dia merasa hatinya kosong, dan kesedihan samar mengikis hatinya, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Tan Yun memanggil pelayan yang sedang membersihkan salju di halaman dan bertanya, siapa yang pernah tinggal di sini? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Kembalilah ke guru, semua paviliun Yukin kosong. Pelayan itu menundukkan kepalanya dan menjawab, saya tidak pernah hidup. Oh, Tan Yun menggelengkan kepalanya, dan kemudian menuju paviliun Yun, di salju. Pelayan itu melihat ke belakang Tan Yun, samar-samar terlihat, air mata berkedip di matanya, tuan muda itu benar-benar miskin, dia sangat menyukai Nona Yukin, tapi sekarang dia telah melupakannya selamanya. Paviliun Yun, di sofa lantai 2, Tan Yun duduk bersila. Teknik kondensasi Hong Meng Qi. Setelah Tan Yun menelusuri jejak misterius dengan kedua tangannya, dia membuat segel di dadanya. Tiba-tiba, aura langit dan bumi dalam radius 100 meter menyatu menjadi aura-aura yang kuat, dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari orang biasa, mengalir ke paviliun Yun, dan kemudian terus menembus ke Tan Yun Mei. Waktu berlalu, 28 hari kemudian. Selama periode ini, berita bahwa keluarga Liu dan keluarga Situ bergabung untuk menangani keluarga Tan beredar di seluruh kota. Ratusan ribu warga kota, lebih sering dengan sikap menonton pertunjukan yang bagus, menunggu 2 hari Liu Boyi dan Situ Tianlun memimpin orang untuk membunuh Tan Manshan. Yunge, boom, boom, boom. Tan Yun duduk bersila, 3 suara tumpul datang dari tubuhnya satu demi satu. Pada saat ini, 6 sumur kering dengan diameter 1 kaki muncul di kolam spiritual di antara alisnya. Itu berarti dia telah berpindah dari tahap ketiga dari kelahiran spiritual ke tahap ke-6. 6 sumur kering yang jernih adalah 6 kelahiran spiritualnya. Sudah waktunya untuk mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Tan Yun menutup matanya dan masuk ke dalam meditasi, dan datang ke kolam spiritual. Dia menghilang dari udara dalam satu pikiran, dan segera, visinya berubah dan dia memasuki jantung Hongmeng. Ruang bagian dalam Heart of Harmony sangat luas, dan langit dipenuhi dengan atmosfer harmoni yang kuat, seolah-olah dapat mengembunkan air. Tan Yun seperti penguasa dunia Hongmeng ini. Dia berdiri di udara, menatap lautan luas cairan surgawi Hongmeng, dan ada harapan kuat di pupil bintangnya. Tan Yun memiliki 4 latihan utama saat ini. 1. Tubuh Tyrant Hongmeng, dibagi menjadi 24 tahap. Setiap level dibagi menjadi 4 tahap, tahap awal, pencapaian kecil, pencapaian besar, dan puncak. Sempurnakan tubuh Anda dengan cairan ilahi Hongmeng untuk mencapai tingkat lanjutan. Kedua, api suci Hongmeng, dibagi menjadi api es Hongmeng, api Hongmeng, masing-masing api dibagi menjadi 24 tahap. Anda perlu melahap atribut es dan atribut api untuk maju. Ketiga, Hongmeng to Excalibur Arai, Hongmeng Excalibur Sword Art. Hanya ketika dia menembus alam janin spiritual untuk mencapai kesempurnaan yang luar biasa dan dipromosikan ke alam jiwa janin, ia dapat berkultivasi. Keempat, mata ilahi Hongmeng, Anda dapat melihat melalui kekuatan seorang biksu yang merupakan alam yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Pada saat yang sama, siapapun yang jiwanya lebih kuat dan lebih lemah darinya akan dikendalikan oleh muridnya. Aku merindukan kekuatan, kekuatan yang kuat. Tan Yun duduk bersila di langit. Segera, 6 cairan suci seperti naga suci naik ke udara dari permukaan cairan seperti laut. Setelah mereka menembus ke tengah alisnya, mereka berubah menjadi untayan yang tak terpisahkan, berkeliaran di tubuh, dan mulai membuat kulitnya marah. Mendesis. Proses tempering itu seperti jarum emas yang terus-menerus menembus tubuh, menyakitkan untuk fitur wajah Tan Yun. Setelah 2 hari menempa dan memurnikan cairan Dewa Hongmeng di tubuhnya, Tan Yun memasuki Xiao Cheng Orde pertama dari tubuh Tuan Hongmeng. Memiliki kekuatan merobek dengan tangan kosong, seorang prajurit roh kelas menengah. Di masa depan, setiap kali dia meningkatkan wilayahnya, dia akan dapat memperbaiki aliran cairan Dewa Hongmeng dan melunakkan tubuhnya. Rambut Tan Yun menari, dan kesadaran spiritualnya membentang seperti gelombang yang tak terlihat,
dan akhirnya menyelimuti area Tan Mansion. Detik berikutnya, arus pejalan kaki yang tak berujung di jalan muncul di benaknya. Semakin kuat tubuh Beku, semakin kuat jiwanya, dan semakin kuat jiwanya, semakin luas cakupan kesadaran spiritualnya. Biasanya biksu 6 kali lipat di alam kelahiran spiritual, kesadaran spiritual dapat mencakup 6 li. Tapi Tan Yun sebenarnya menyelimuti semua sisi. Kekuatan jiwa sebanding dengan embrio roh berunsur 8. Tiba-tiba, wajah Tan Yun berubah tiba-tiba, dan dia menemukan bahwa gerbang rumah Tan hancur melalui indera spiritualnya. Kemudian, dua sosok berlumuran darah diledakkan ke halaman. Keduanya bukan orang lain, mereka adalah kakek Tan Changchun dan ayah Tan Feng. Segera setelah itu, Situ Tianlun dan Liu Boyi, tertawa terbahak-bahak, berbaris ke rumah Tan. Kemudian Situ Jianan dan Liu Ruyan bergegas ke rumah Tan dengan 500 penjaga dengan membunuh sekelompok binatang buas. Hari ini aku membiarkanmu bola-balik. Mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan dia melompat keluar dari paviliun awan melalui jendela yang pecah dan bergegas menuju gerbang mansion. Bab 5 Kebrutalan. Tan Changchun dan Tan Feng berdiri dengan bekas luka dan menatap putus asa pada Situ Tianlun dan Liu Boyi. Meskipun Tan Changchun dan kedua tuannya sama-sama berada di tahap ke-8 dari tahap kelahiran spiritual, dia sudah sangat tua dan sama sekali bukan lawan dari salah satu dari mereka. Dan Tan Feng hanya tingkat ke-7 dari alam kelahiran spiritual, dan di depan dua tuan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Liu Boyi mencemooh Tan Changchun dan mencibir, hal-hal lama, Anda belum menghubungi pelanggan lain bulan ini, kan? Anda idiot tidak mau memikirkannya. Siapa di seluruh kota yang berani menyinggung saya untuk keluarga Tan Anda? Petik 2. Seperti yang dikatakan Liu Boyi, dalam bulan ini, Tan Changchun ingin memenangkan keluarga lain dan membantu keluarga Tan bertahan dari krisis. Tetapi di bawah keseimbangan kekuatan keluarga, tidak ada yang ingin menyinggung dua keluarga lainnya demi keluarga Tan. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah, lelaki tua itu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tan Changchun menghela nafas, dan memohon dengan penghinaan, orang tua itu hanya memintamu untuk membiarkanku pergi ke keluarga Tan. Mereka tidak bersalah. Patriark, kami lahir dari keluarga Tan, dan mati dari keluarga Tan. Kami ingin hidup dan mati bersama keluarga Tan. 200 penjaga rumah Tan, dipersenjatai dengan tombak, meraung di langit. Nakal, Tan Changchun memandang para penjaga, kamu juga memiliki anggota keluarga. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu mati? Diam untuk orang tua itu. Sejak zaman kuno, dilema kesetiaan dan bakti, para penjaga berpikir bahwa darah sesaat akan membawa kesedihan yang tak ada habisnya bagi istri dan anak-anak, dan mereka diam dengan air mata. Cek-cek, aku sangat tersentuh, aku sangat tersentuh. Liu Boyi menatap Tan Changchun, dengan mengejek berkata, hal-hal lama, apakah kamu bahkan tidak mengerti prinsip memotong rumput untuk menghilangkan akarnya? Biarkan aku memberitahumu, hari ini kamu Tan Mansion 308 semua orang harus mati. Kamu binatang buas yang kejam, lelaki tua itu bertarung denganmu. Tan Changchun sangat marah, dan ketika dia akan bertarung sampai mati, sebuah suara berhenti datang dari belakang telinganya, kakek tunggu sebentar. Ketika Tan Changchun melihat ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Tan Yun, matanya merah dan meraung, cucu, apa yang kamu lakukan? Ada kakek dan ayahmu di sini. Kamu melarikan diri. Yuner, lari. Tan Feng meraung. Pada saat ini, Feng Jingru, lapisan ke-6 dari alam kelahiran spiritual, dengan pedang di tangan kanannya, datang ke Tan Feng dengan cemas, dan berkata dengan air mata, Yuner, ibu, ayahmu, dan kakekmu memegang mereka, dan kamu akan melarikan diri jika kamu mendengarkan ibumu. Semakin jauh kamu melarikan diri, semakin baik. Aku tidak bisa pergi. Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan langsung pergi ke orang tua dan kakeknya. Kamu akan marah. Feng Jingru mendorong Tan Yun, dengan cemas berkata, pergi. Pergilah. Ibu, kamu harus percaya pada anak itu. Jika ada anak, keluarga Tanku tidak akan pernah binasa. Tan Yun berkata dengan keras, Ibu, kamu bisa membantu ayah dan kakekmu untuk beristirahat dulu, ini dia anaknya. Melihat bahwa tidak ada gunanya membujuk Feng Jingru, ekspresinya sangat menyakitkan. Ya, tidak heran kamu binatang kecil berani berbicara, ternyata dipromosikan ke tahap ke-6. Situ Tianlun menatap Tan Yun dengan main-main, dan berkata, hanya dalam 1 bulan,
saya telah dipromosikan ke tahap ketiga terus-menerus. Benar, Tan Changchun, Tan Feng, Feng Jingru, baru kemudian melihat alam Tan Yun. Ketika diketahui bahwa Tan Yun benar-benar berada di alam kelahiran spiritual tahap ke-6, ketiga orang itu memulai lautan badai. Mereka yakin bahwa selama retret Tan Yun, dia tidak meminum pil apapun. Tan Yun menatap Situ Tianlun dengan dingin, matanya yang berbintang dipenuhi dengan permusuhan. Terlepas dari apakah saya minum pil atau tidak, Anda tidak ingin pergi hidup-hidup hari ini. Aku tidak tahu seberapa tinggi bumi, bajingan kecil, aku merobekmu. Situ Tianlun hampir meledak. Ayah, bagaimana kamu bisa membunuhnya untuk membiarkanmu melakukannya sendiri? Ayo berikan kepada anak itu. Situ Jianan melangkah ke Situ Tianlun dan menatap Tan Yun. Dalam sekejap, aura 7 kali lipat dari alam kelahiran spiritual dilepaskan. Membuat aura langit dan bumi di sekitarnya beriak lingkaran. Dia layak menjadi 3 jenius kota Mochizuki. Dia berada di tahap ke-6 dari tahap kelahiran spiritual sebulan yang lalu, dan sekarang dia telah memasuki tahap ke-7. Ya, Situ Tianlun mengangguk, dan menasihati, Jianan, perhatikan keselamatan. Ayah, jangan khawatir. Situ Jianan melirik Tan Yun, membunuhnya semudah menghancurkan semut. Yuner, hati-hati. Tan Changchun, Tan Feng dan Feng Jingru tampak khawatir. Pergi ke neraka. Situ Jianan mengetuk jari kakinya dan berubah menjadi bayangan, membanting tinju dengan keras, mengenai wajah Tan Yun. Dia sangat sombong, dan dia tidak perlu menggunakan pedang sama sekali untuk menghadapi Tan Yun, yang berada di tahap ke-6 dari alam kelahiran spiritual, dan dia bisa meledakkan kepala Tan Yun dengan satu pukulan. Minum. Tan Yun berteriak dan membanting tinjunya tiba-tiba, membuat ruang di sekitar tubuhnya sedikit bergetar. Bang! Klik! Ketika kedua tinju bertemu, pusaran kekuatan spiritual meledak seperti nebula, kabut berdarah terisi, dan jari-jari melesat ke segala arah. Tinju kanan Situ Jianan rapuh dan menyedihkan, dan diledakkan oleh Tan Yun. Ah! Ini tidak mungkin. Kamu baru tahap ke-6, bagaimana mungkin? Lawanku! Situ Jianan berteriak ngeri, menyemburkan darah dari mulutnya, dan terlempar seperti karung pasir. Wow! Sebelum Situ Jianan mendarat, Tan Yun berbentuk seperti hantu, terbang melintasi ketinggian rendah dengan kecepatan tinggi, dan tangan kirinya dengan kuat menjepit leher Situ Jianan, dan mengangkatnya seperti ayam. Ayah, tolong aku. Situ Jianan menangis melengking. Situ Tianlun tidak peduli memikirkan putra kesayangannya. Mengapa bukan lawan Tan Yun? Dia meraung. Tan Yun, lepaskan anakku. Hehehehe, aku akan melepaskan ibumu. Tan Yun seperti seorang pembunuh yang turun ke dunia. Dia mencubit leher Situ Jianan dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya memegang mulut harimau dengan tangan kirinya. Tidak, hantu Situ Jianan menangis dan melolong, kaca. Seluruh lengan kiri Tan Yun tiba-tiba terkoyak. Anakku, Situ Tianlun dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, memohon, Tan Yun, selama kamu membiarkan putraku pergi, aku akan segera mundur dari Tan Mansion, tolong jangan sakiti dia lagi. Kamu benar-benar ingin memohon padaku, maka kamu harus memohon. Tan Yun menatap Situ Tianlun dengan mata gelap, dan berkata dengan tajam, berlututlah padaku. Kamu, Situ Tianlun sangat marah sehingga dia dipotong oleh Tan Yun segera setelah dia berbicara. Retakan. Seperti yang dia katakan, Tan Yun menendang lutut kiri Situ Jianan, darah memercik, dan anggota tubuh yang patah terbang di depan Situ Tianlun. Ah, ayah selamatkan aku, selamatkan aku. Air mata dan hidung Situ Jianan mengalir ke mulutnya. Rasa sakit dari lengan yang patah dan kaki yang patah mengikis setiap saraf dalam dirinya. Tan Yun, aku berlutut, aku berlutut. Jangan kasar. Situ Tianlun menangis dan berlutut di depan Tan Yun. Jianan, wajah Liu Ru menjadi pucat, menangis. Tan Yun memelototi Liu Ruyan, dengan urat biru di wajahnya menonjol seperti cacing tanah di seluruh pipinya. Dia mencibir dan berkata, pelacur, kamu bertunangan dengan Lao Su pada awalnya, dan kamu berselingkuh dengan Situ Jianan. Hari ini, kamu harus membayar banyak biaya. Ledakan. Tan Yun mengangkat kaki kanannya dan menginjak selangkangan Situ Jianan. Segera, ada suara ledakan. Tubuh bagian bawah Situ Jianan hancur, benar-benar memotong anak dan cucunya. Tidak, Situ Jianan pingsan dengan tangisan serak. Tan Yun, lepaskan anakku segera. Situ Tianlun berdiri dari tanah, gemetar hebat, kalau tidak,
aku akan membiarkan semua orang di Tan Mansion hidup lebih baik daripada mati. Hahaha, ayolah jika kamu memiliki kemampuan. Adapun anakmu, dia sudah mati. Tan Yun tertawa liar, menekuk jari-jarinya dan mengerahkan kekuatan, dan darah berceceran di leher Situ Jianan. Dipenggal di tanah, Gu Lulu berguling ke kaki Situ Tianlun, mayat tanpa kepala itu jatuh lemas di genangan darah. Bab 6 Pembunuhan Darah Situ Tianlun. Melihat mayat Situ Jianan yang mengerikan, Situ Tianlun dalam kesulitan. Dia tidak menyangka Aiko akan mati di tangan Tan Yun. Jianan, mata Liu Ruyan merintih dengan air mata, matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Tan Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru menatap Tan Yun dengan kaget dan gembira. Tuan itu perkasa. Tuan itu perkasa. 200 penjaga keluarga Tan memandang Tan Yun dengan kagum dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Di mata semua orang, Tan Yun berubah. Dia tidak lagi dekaden, tidak lagi sia-sia di mata dunia. Anakku, jangan khawatir, ayah akan membalaskan dendammu secara pribadi dan membiarkan semua orang di keluarga Tan menguburmu. Situ Tianlun menyeka air matanya, menatap Tan Yun, dan meraung, ayo, ambil nyawamu. Jubah Situ Tianlun menari, dan dalam sekejap, bola kekuatan spiritual mengembun dari telapak tangan. Kanannya, dengan aura kekerasan, dia melambaikan telapak tangannya ke arah Tan Yun. Kekuatan 8 kali lipat di alam kelahiran spiritual, tanpa syarat. Ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh, tanpa menghindar atau menghindar, aliran kekuatan spiritual emas memancar keluar dari tubuhnya, berputar di sekitar tubuhnya dengan sangat cepat, seperti dewa perang emas, berhenti di dunia. Mengaum, Tan Yun mengeluarkan geraman seperti binatang buas, dan melemparkan tinju kanannya dengan seluruh kekuatannya. Boom, boom. Pada saat tinju dan telapak tangan, badai energi yang hebat, seperti putaran matahari yang membakar, meledak dengan cahaya yang menyilaukan, membuat semua orang ingin menoleh dan terjun ke kegelapan singkat di depan mereka. Retakan. Ketika cahaya runtuh, dengan suara retak tulang yang jelas, Situ Tianlun melihat ke belakang 5 langkah dengan takjub sebelum dia berdiri kokoh. Lengan kanannya cacat parah, sepotong tulang putih, darah menembus kulit, dan itu terlihat sangat menakutkan. Jelas, lengan kanannya dipukul keras oleh Tan Yun. Menusuk. Setelah Tan Yun tergelincir di tanah beberapa kaki, wajahnya pucat dan dia berdiri tegak, dan gumpalan darah menetes ke tanah di sepanjang sudut mulutnya. Tidak hanya itu, tangan kanannya retak dan darah berdeguk. Saudara Situ Xian, bantu kamu dengan saudaraku. Liu Boyi menatap Tan Yun dengan tidak percaya dan menyarankan dengan ekspresi muram. Hatinya terguncang. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa pukulan Tan Yun dapat menghancurkan lengan kanan Situ Tianlun. Kakak Liu tidak perlu bertindak, aku akan membunuhnya secara pribadi untuk membalaskan dendam putraku. Situ Tianlun menolak. Segera setelah itu, dia menginjak tanah, melompat hingga 10 kaki, alam semesta di tangan kirinya berdering dalam cahaya biru, dan dia membawa cahaya pedang yang mendominasi, dan menghantam Tan Yun dengan agresif. Langkah Dewa Hongmeng. Ekspresi Tan Yun berubah menjadi bayangan dan muncul 3 kaki jauhnya. Kamu baru berada di tahap ke-6 dari kelahiran spiritual, bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat? Situ Tianlun sangat marah. Dia mengerti bahwa Tan Yunding telah berkultivasi, semacam mantra tubuh. Jika tidak, di ranah Tan Yun, kecepatannya jauh di belakang dirinya. Hai. Situ Tianlun menekan amarahnya, dan sosoknya berkedip sangat cepat, melambaikan sinar pedang yang ganas, dan memenggal kepala Tan Yun satu demi satu. Karena ranah Tan Yun 2 kali lebih rendah dari ranah Situ Tianlun, meskipun dia menggunakan langkah ajaib Hongmeng, kecepatan menghindarnya masih sedikit lebih lambat dari Situ Tianlun. Pukul. Tan Yun malu, tidak bisa mengelak, darahnya tertembak keras, dan tubuhnya dipenuhi puluhan luka. Yuner, Tan Changchun, Tan Feng, Feng Jingru menangis putus asa. Pergi ke neraka. Situ Tianlun terbang dari ketinggian rendah, menusukkan pedang ke tenggorokan Tan Yun seperti kilat. Satu pedang mengunci Tan Yun, yang ada di sekujur tubuhnya. Tan Yun tidak bisa dihindari, tidak bisa mengelak. Kali ini, mata Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, mata Tan Yun menjadi dalam, dan ketika cahaya merah samar melintas dari pupilnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Situ Tianlun. Ledakan. Saat Situ Tianlun dan Tan Yun saling berpandangan, dia merasakan pusing yang hebat berkecamuk di benaknya. Pedang yang dia tikam,
Meskipun mengenai tenggorokan Tan Yun, ujung pedang yang dingin menusuk kulit tenggorokannya, tapi dia tidak bisa menembusnya lagi. Tidak bagus, teknik murid. Punggung Situ Tianlun terasa dingin. Pada saat ini, Liu Boyi bergema di telinganya, berteriak histeris, "Saudara Situ Xian, tutup matamu dan hindari." Ketika Situ Tianlun tiba-tiba menjadi sadar, Tan Yun, yang berlumuran darah, sudah melompat ke langit di atas kepalanya dan menginjak kepalanya dengan keras. Retakan. Situ Tianlun menoleh dengan ngeri dan lolos dari tembakan di kepala, tetapi bahu kanannya dibanting oleh Tan Yun. Seluruh lengan kanan yang berdarah terbang menjauh dari tubuh. Apa? Ketika Situ Tianlun berteriak, Tan Changchun yang terluka parah tiba-tiba menyerang dengan pedang. Sebuah pedang dimasukkan dari punggung Situ Tianlun. Ujung pedang menembus jantung dan membawa embusan darah keluar dari dadanya. Aku tidak berdamai. Situ Tianlun tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, melihat kembali ke Liu Boyi dengan susah payah, aliran darah terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya, "Balaskan aku. Aku akan." Liu Boyi tampak sedih, tetapi sebenarnya dia bersemangat. Tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Situ Tianlun sudah mati. Setelah dia menghancurkan keluarga Tan, dia dapat mencaplok properti keluarga Tan dan keluarga Situ dan menjadi penguasa kota Mochizuki. Terima kasih. Situ Tianlun berkata, berbalik untuk menatap Tan Yun, dan sebentar-sebentar berkata, "Lain-lain. Jika bukan karena kecerobohan saya, bagaimana saya bisa bingung dengan teknik murid Anda?" Tan Yun datang ke Situ Tianlun dengan dingin dan kejam, berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda sendirian. Ketika saya memecahkan Liu Boyi, keluarga Situ Anda, berapapun usianya, akan pergi ke neraka untuk menemani Anda. Kamu bukan manusia." Sebelum Situ Tianlun menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun membanting kepalanya dengan kepalan tangan, yang meledak seperti semangka. Pada saat ini, dada, lengan, dan kaki Tan Yun terluka dengan luka pedang dalam arah vertikal dan horizontal, dan kulitnya robek. "Yuner, apakah penting jika kamu begitu terluka?" Feng Jingru bertanya kepada putra cintanya dengan penuh semangat, terisak-isak. Tan Changchun dan Tan Feng juga menatap Tan Yun dengan cemas. Tan Yun menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya dan melemparkan senyum meyakinkan pada mereka bertiga. Dia berkata dengan suara keras, "Ibu, selama bertahun-tahun, anak itu disebut sampah dan mempermalukanmu, ayah dan kakek. Meskipun kamu tidak pernah menyalahkanku, tetapi aku tahu kamu tidak enak badan. Ibu, sudah waktunya bagi anak-anak untuk membalas budi." Anak-anak masih mengatakan itu. "Dengan anak-anak, keluarga Tan saya tidak akan pernah binasa. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyinggung keluarga Tan saya akan dihukum meskipun jauh." Mendengar ini, Tan Changchun, Tan Feng, Feng Jingru sudah menangis. "Hehehe, itu sangat jauh." Liu Boyi menutup matanya dan tertawa terbahak-bahak. "Apakah kamu pikir kamu dapat membunuh Patriark Situ? Itu adalah lawanku. Aku tidak tahu ketinggian dunia, aku tidak akan melihatmu, operasi muridmu tidak efektif untukku, aku mengerti bagaimana kamu membunuhku." Berbicara tentang pelepasan kesadaran spiritual Liu Boyi, yang meliputi seluruh rumah Tan, sebuah konfrontasi dengan Tan Yun muncul di benaknya. "Tanpa teknik pupil, aku masih membunuhmu." Tan Yun berbohong dan berkata dengan keras, "Ayah, pinjam pedang panjang prajurit roh bermutu tinggimu untuk digunakan." Memanggil. Dengan lambaian tangan kanan Tan Feng, pedang panjang berwarna putih ditembakkan ke arah Tan Yun. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya, dan setelah menangkap pedang panjang, seluruh tubuhnya digulung dengan kekuatan spiritual, bayangannya berat, dan dia membawa tirai pedang yang menyilaukan dan menuju Liu Boyi. Bab 7 Pertarungan Sengit. Liu Boyi tampak menghina, dan alam semesta bersinar dengan cahaya merah, dan pedang panjang berwarna merah darah muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Segera, pergelangan tangan menari dengan cepat, dan tiba-tiba, pedang itu melesat. Dandang-dang, Mars memercik dalam suara persimpangan emas dan besi. Dihadapkan dengan pedang mematikan Tan Yun, Liu Boyi tidak melakukan apapun untuk memblokirnya tanpa terburu-buru. Meteor darah membunuh. Liu Boyi menjerit dalam, dan 9 pedang berdarah mekar, seperti meteor yang menembus kehampaan, meledak ke arah Tan Yun dari segala arah. Kecepatannya sangat cepat. "Cucu, hati-hati." Tan Changchun memanggil dengan ngeri. Dia tahu bahwa, Meteor Blood Kill, adalah pukulan paling kuat dalam Meteor Sword Art.
Seni pedang meteor adalah keterampilan kota keluarga Liu. Dengan seperangkat ilmu pedang ini, Liu Boyi memimpin keluarga Liu ke dalam 3 keluarga besar. Desir Sam. Wajah Tan Yun pucat, dan kepalanya miring ke samping dengan tergesa-gesa, tubuhnya membungkuk seperti busur, dan dia menghindar dengan berbahaya dan berbahaya. Nasib buruk dipenggal dan pedang menusuk jantungnya, tetapi 7 lampu pedang berdarah yang tersisa dipotong. Pada dia, pukul, darah mengalir, dan darah menodai pandangan semua orang. Tan Yun ditebas ke udara oleh 7 pedang, dan jatuh 10 meter jauhnya. Dadanya runtuh, 3 tulang rusuknya sedikit patah, dan darah kental menyembur keluar dari dadanya. Di kakinya, ada 2 luka tulang dalam, yang mengejutkan. Wah! Tan Yun berbaring telentang, terengah-engah dan tergesa-gesa. Menghadapi rasa sakit, dia mengertakkan gigi dan tidak meneriakkan kata kesakitan. Yuner, anakku. Feng Jingru menangis histeris dan berlutut di samping Tan Yun, air mata sakit hati menetes di wajah Tan Yun saat benangnya putus. Cucu, Yuner, Tan Changchun dan Tan Feng, yang terluka parah, berjalan menuju Tan Yun dengan bantuan para penjaga. Pada saat ini, kesedihan, keengganan, dan keputusasaan memenuhi hati semua orang di keluarga Tan. Menurut mereka, dia harus mati. Hahaha, ahahaha. Liu Boyi membuka matanya dan melirik ke arah kerumunan, dan berkata dengan seringai kurang ajar, ketika tuanku menghancurkan keluarga Tanmu, kota Mochizuki akan menjadi milikku. Orang tua Tan, untuk cinta masa lalu kita, kamu menyerah dan bunuh diri. Kamu binatang buas. Tan Changchun memelototi Liu Boyi, orang tua itu memberitahumu bahwa keluarga Tanku lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah. Patriark benar, kami bersumpah untuk tidak menyerah. Para penjaga memegang tombak mereka dengan erat, mengangkat kepala mereka dan berteriak, bergema sejauh puluhan mil. Pada saat ini, ratusan ribu warga kota berkumpul di jalan-jalan yang saling bersilangan di luar rumah Tan, dan mereka berbicara dengan ekspresi yang berbeda. Sudah berakhir, sepertinya keluarga Tan benar-benar berakhir. Tidak bisakah itu berakhir? Patriark Situ dan Patriark Liu, keduanya kuat di alam kelahiran spiritual tingkat 8, dan Penatua Tan jelas bukan lawan. Hei, keluarga Tan sudah pergi. Kami, kota Wang Yue, akan berubah di masa depan. Rumah Tan, kompleks. Kakek, ayah, ibu, jangan khawatir, jika kamu memilikiku, keluarga Tan akan ada di sana. Tan Yun terdengar sekuat besi, dan berdiri dengan gemetar. Tan Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru tiba-tiba berhenti saat hendak berbicara. Adegan Tan Yun berikutnya mengejutkan semua orang. Apa? Mata Tan Yun memerah, raut wajahnya bengkok, dan rambutnya yang acak-acakan, bergerak tanpa angin, membelah langit dengan suara keras. Segera setelah itu, nyala api berkabut setinggi 1 kaki, membakar dari kepala Tan Yun. Tapi Tan Yun menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya dengan mengorbankan jiwanya. Dengan pembakaran api jiwa, aura Tan Yun naik dengan mantap, dan segera menembus tahap ke-7 dari tahap kelahiran spiritual. Dan tidak bertahan sampai tahap ke-8. Pada saat ini, dia seperti iblis dari wilayah itu, wajahnya mengerikan seperti hantu, dan auranya sangat menakutkan. Yuner, jangan menakuti ibumu, ada apa denganmu? Feng Jingru menangis histeris. Ibu, saya tidak punya banyak waktu untuk anak saya. Ketika Liu Boyi dibantai, saya akan berbicara dengan Anda lagi. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, memegang pedang di tangan kanannya, dia menggunakan langkah besar menuju Liu Boyi untuk membunuh. Tan Yun tahu bahwa dia hanya memiliki 10 napas untuk menyelesaikan Liu Boyi, dan setelah 10 napas, jiwanya akan dipukul dengan keras. 10 napas sudah cukup. Sekali lagi, kecepatan Tan Yun 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatannya meningkat tajam. Kecepatan cepat. Liu Boyi tertegun di dalam hatinya, dan dia acuh tak acuh, memegang pedang di tangan kanannya untuk memblokir. Kapan? Setelah Tan Yun menebas pedang Liu Boyi, pedang itu hampir pecah. Tangan kanan Liu Boyi langsung meledak, dan darahnya mengalir deras. Pergi ke neraka. Tan Yun meraung melalui awan, dia seperti hantu halus, berkeliaran di sekitar Liu Boyi dengan kecepatan yang sangat cepat, membawa beberapa lampu pedang yang mendominasi, dan menebas Liu Boyi. Dan dang-dang. Setelah 3 pedang, pedang panjang di tangan Liu Boyi dipotong. Dia sangat ketakutan sehingga dia berubah menjadi bayangan, melarikan diri keluar gerbang Tan Mansion, sambil berteriak, Yaner, lari.
Liu Ruyan terkejut, jadi dia melarikan diri keluar pintu. Pelacur, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Tinggalkan hidupku. Tan Yun berputar di udara, dan tangan kanannya tiba-tiba terayun keluar. Pedang panjang itu melesat ke arah Liu Ruyan di belakang Liu Ruyan dengan semburan udara. Yun Bitu bergegas keluar dari gerbang Tan Mansion. Tidak, Liu Ruyan tidak bisa mengelak, dan pedang panjang itu langsung menembus punggungnya, membawanya terbang 3 kaki di udara, memakukannya ke gerbang Tan Mansion. Dia tampak kesakitan, tubuhnya terus berkedut, darah mengucur dari bibirnya. Setelah Liu Boyi melarikan diri dari rumah Tan, dia menginjak tanah dengan kakinya di tanah, melompat hingga 30 kaki, dan menyapu ke atas paviliun. Wow, di celah-celah jalan, Tan Yun menekuk lututnya dan melesat seperti bola meriam. Tangan kanannya meraih pergelangan kaki kanan Liu Boyi. Turunkan aku. Tan Yun menarik Liu Boyi, dan setelah terbang ke tanah, 5 jari kanannya mengerahkan kekuatan, kaca. Darah memercik, meremas pergelangan kaki kanan Liu Boyi. Ah tidak, Liu Boyi berteriak, Tan Yun memutar cakarnya dengan tangan kanannya, menusuk dada Liu Boyi, dan dengan paksa menarik keempat tulang rusuknya keluar dari dadanya. Ledakan, Tan Yun menghancurkannya ke tanah. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Liu Boyi menyemburkan darah dan meratap di bawah kaki Tan Yun. Tan Yun, selama kau melepaskanku, aku bisa menjanjikan apapun padamu. Itu ibumu, aku hanya menginginkan hidupmu. Tan Yun tegas, menginjak 3 kaki Liu Boyi. Kaca, kaca, kaca. Kabut berdarah dipenuhi, tunggul terbang secara horizontal, lengan dan kaki kiri Liu Boyi langsung patah. Penduduk kota di jalan penuh dengan orang, menyaksikan adegan kejam Tan Yun dari kejauhan, masing-masing membuka mata lebar-lebar, seolah-olah mereka adalah neraka. Setelah keheningan singkat, seruan yang tak terhitung terdengar. Ya Tuhan, apakah aku mempesona? Patriark Liu sebenarnya bukan lawan Tan. Ya, terlalu sulit dipercaya. Petik 2 petik 2. Berita kekalahan Tan Yun atas Liu Boyi menyebar dengan cepat di antara orang banyak. Ratusan ribu warga kota terkejut. Tidak lama kemudian, Feng Jingru, cemas, bergegas keluar dari gerbang mansion dan menemukan bahwa Tan Yun sudah runtuh. Feng Jingru menopang Tan Yun dengan tangan kirinya, dan dia hendak menebas Liu Boyi dengan pedang di tangan kanannya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Feng Jingru, kamu tidak bisa membunuhku. Liu Boyi berteriak dengan suara serak, kamu tidak tahu, kan? Saya menemukan putra saya yang hilang selama 10 tahun hanya setengah bulan yang lalu. Keluargaku seperti naga, sekarang aku adalah murid Huang Fusengsong. Jika kamu membunuhku dan longerku kembali, kamu pasti akan menghancurkan keluarga Tanmu dan membalaskan dendamku. Bab 8 Sengatan Besi dan Darah. Setelah Feng Jingru mendengar 4 karakter, Huang Fusengsong, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan pedang panjang yang dia angkat tidak pernah dipotong pada Liu Boyi. Karena Huang Fusengsong adalah benua hukuman surga, salah satu dari 9 sekte kuno. Ini adalah tempat di mana ratusan juta pembudidaya berlomba-lomba untuk mendapatkan kulit kepala mereka dan ingin mengunjunginya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Liu Rulong, yang telah hilang selama 10 tahun, berubah menjadi murid sekte suci. Ibu, apakah itu benar atau salah? Dia harus dibunuh. Tan Yun berkata dengan tegas. Tan Yun, aku mohon jangan membunuhku. Liu Boyi berbaring di tanah, memohon, selama kamu membiarkan aku pergi, aku tidak akan pernah membalas dendam dari keluarga Tan di masa depan. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah. Aku bisa bersumpah. Pada saat ini, Tan Changchun berjalan keluar dengan dukungan seorang penjaga. Dia mengerutkan kening dan berkata, cucu, karena dia bisa bersumpah, atau tidak membunuhnya. Liu Rulong sudah menjadi murid Huang Fusengsong, kami Tan keluarga tidak mampu menyinggung. Terima kasih Penatua Tan karena tidak membunuhku. Liu Boyi tampaknya telah kembali dari neraka ke surga, matanya bersyukur dan berkata, aku akan bersumpah. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya langsung memasukkannya ke dalam gua es. Kakek, bahkan jika Liu Rulong memuja Huang Fusengsong, Liu Boyi akan mati. Tan Yun memikirkan 308 pembunuhan-pembunuhan keluarga Tan sebelum kelahirannya kembali, berkata dengan pasti, dan mengayunkan pedangnya untuk menerbangkan kepala Liu Boyi. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Melihat Liu Boyi, Tan Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru yang sekarat, mereka tidak bisa menahan perasaan bingung.
Fakta bahwa Liu Rulong adalah murid Huangfu Shengzong seperti batu besar yang membebani hatinya. Ya Tuhan, Tuan Tan benar-benar membunuh Patriark Liu. Keluarga Tan dalam bahaya kali ini. Setelah Tuan Muda Liu kembali, dia pasti akan membalas dendam. Petik 2 petik 2. Wajah penduduk kota berubah drastis, dan mereka berbicara dengan suara rendah dengan ekspresi yang berbeda. Kakek, ayah, ibu, jangan khawatir. Jika aku di sini, Liu Rulong tidak akan mau memindahkan keluarga Tanku. Tan Yun berkata dengan sombong. Cucu yang baik, kakek percaya padamu. Ketika Tan Changchun berbicara, 200 penjaga rumah Tan mendorong keluar gerbang rumah Tan, 200 penjaga keluarga Situ dan keluarga Liu yang telah menyerah. Pada saat yang sama, Liu Ruyan, yang dipaku ke pintu, dilempar ke kaki Tan Yun. Liu Ruyan sekarat, dan dadanya berdeguk darah. Dia mengangkat kepalanya, menatap Tan Yun dengan kejam, dan sebentar-sebentar berkata, kamu bunuh aku Jianan, bunuh ayahku, aku katakan, ketika kakak laki-lakiku kembali. Bunuh semua keluarga Tanmu. Senyum jahat muncul di sudut mulut Tan Yun, pelacur, kalau begitu aku akan memberitahumu juga, kakak tertuamu akan mati terlalu cepat. Pompa, Tan Yun mengayunkan pedangnya dan memotong leher batu giok Liu Ruyan. Tuan Tan, mohon maafkan, maafkan. Kami juga tanpa sadar, tolong biarkan kami pergi. Penjaga keluarga Liu dan keluarga Situ, menghadap Tan Yun, terus membenturkan kepala mereka seperti bawang putih. Pada saat ini, ribuan orang muncul dari kerumunan yang ramai. Di antara mereka adalah anak-anak berusia 80 tahun dan anak-anak. Mereka semua adalah keluarga dari 500 penjaga. Istri dan anak-anak, semuanya datang. Kerumunan berlutut di belakang Tan Yun dengan isak tangis, dan berkata dengan sedih, Tuan Tan, mohon maafkan saya. Kebaikan Anda yang besar, kami tidak terlupakan. Tuan Tan, tolong maafkan suamiku. Kakak Tan Yun, tolong lepaskan ayahku. Oh. Tangisan tak berujung datang dari belakang telinganya, tinju terkepal Tan Yun perlahan terbuka, dan niat membunuh di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Setelah keheningan yang lama, Tan Yun mengamati 500 penjaga dengan dingin. Ingat, alasan mengapa saya tidak membunuh Anda adalah karena keluarga Anda. Saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan jika saya berani menyinggung keluarga Tan saya lagi di masa depan. Petik 2. Terima kasih, Tuan Tan karena tidak membunuh. Para penjaga bersujud dengan rasa terima kasih dan bangkit, menatap Tan Yun dengan kagum, dan kembali ke kerabat mereka. Mendengarkan, Tan Yun memandang 200 penjaga keluarga Tan, dan berkata dengan keras, pertama, segera pertumpahan darah Situ Mansion dan Liu Mansion. Kecuali bawahannya tidak membunuh, jika kerabat lain melarikan diri ke gubuk, mereka akan dibunuh di gubuk. Melarikan diri ke ruang bawah tanah, bunuh aku di ruang bawah tanah. Ingat aku, jangan pelihara ayam dan anjing. Kedua, ubah semua toko dari dua keluarga besar menjadi tanda tangan Tan Mansionku. Siapa yang berani menolak pembunuhan itu? Mendengar ini, Tan Changchun, Tan Feng, Feng Jingru, ragu-ragu untuk berbicara, tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Itu Tuan. 200 penjaga tampak bersemangat, dan segera bergegas menuju Liu Mansion dan Situ Mansion. Tan Yun melihat ke belakang dan memandangi ratusan patriark di depan penduduk kota, dengan acuh tak acuh dan dengan kejam berkata, siapapun yang berani menyembunyikan orang dari dua keluarga besar, jika saya melakukan apa yang saya katakan, saya akan menghancurkan seluruh klan Anda. Aku tidak sabar. Para leluhur tulus dan ketakutan. Yuner, segera kembali ke rumahmu. Ibu akan mengundang Tuan Bai Yao untuk menyembuhkanmu. Feng Jingru melihat penampilan tragis Tan Yun dan berkata sambil menangis. Ibu, anak itu bisa mengobati luka anak itu sendiri, jangan khawatir. Tan Yun berkata dengan wajah pucat dan lesu. Setelah itu, Feng Jingru mendukung Tan Yun, kembali ke mansion, dan pergi setelah tiba di pavilion Yun. Tan Yun duduk di sofa dengan gemetar, menahan rasa sakit di seluruh tubuh, dan mulai berkonsentrasi. Karena tubuhnya telah ditempa oleh cairan ilahi Hongmeng, kecepatan pemulihannya 10 kali lipat dari orang biasa. Pada saat ini, luka-lukanya perlahan sembuh dengan kecepatan yang tidak terdeteksi. Langit penuh bintang, dan bulan terbenam di langit. Penjaga keluarga Tan menyelesaikan misi mereka, kembali ke rumah Tan, dan berhenti dengan rapi di bawah pavilion Yun. Di belakang para penjaga, lebih dari 100 orang dari keluarga Tan menatap kamar Tan Yun di lantai 2 dengan khawatir.
Tan Yun menyelamatkan dan melindungi mereka. Mereka hanya punya satu harapan, berharap Tuan Muda segera pulih. Di kamar di lantai 2, menatap Tan Yun, Tan Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru yang sedang duduk bersila, mereka kaget sekaligus senang. Karena Tan Yun saat ini, setelah setengah hari pemulihan, 3 tulang rusuk yang patah di dadanya dan luka di sekujur tubuhnya telah sembuh. Setelah keterkejutan, mereka bertiga penuh kecurigaan, tidak tahu peluang besar apa yang dihadapi Tan Yun. Dia tidak hanya menyingkirkan yang namanya sampah, tetapi dia juga memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih. Saat itu larut malam, dan Tan Changchun dan Tan Feng pergi bersama, mendiskusikan bagaimana mengatur industri keluarga Situ dan keluarga Liu sesegera mungkin. Feng Jingru tinggal di sana, menunggu Tan Yun. 10 hari kemudian, pemusnahan keluarga Situ dan keluarga Liu telah menjadi renungan bagi penduduk kota. Ketika datang ke Tan Yun, semuanya berubah. Upaya Tan Yun untuk membunuh kedua tuan itu sangat mengejutkan hati penduduk kota, dan mengejutkan ratusan tuan lainnya. Sejak itu, sampah di matanya telah menjadi jenius pertama di kota Mochizuki. Runtuhnya 2 keluarga besar menjadi batu loncatan bagi keluarga Tan untuk menguasai kota Mochizuki. Di hadapan keluarga Tan hari ini, ratusan leluhur pergi ke rumah Tan dengan hadiah murah hati satu demi satu, ingin menjilat keluarga Tan dan berteman dengan Tan Yun. Mereka yakin bahwa selama Tan Yun tidak mati, dia ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang tak terbatas. Di kota Tanfu, pengurus rumah tangga baru menghibur orang-orang yang datang berkunjung. Yunge, setelah 10 hari pemulihan, cedera Tan Yun pulih seperti sebelumnya. Tetapi karena jiwanya rusak parah, saat ini, wajahnya masih pucat seperti kertas, dan sakit kepalanya pecah dari waktu ke waktu. Panggilan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, merasa berlama-lama. Di masa depan, itu akan menjadi kurang dari upaya terakhir, tidak ada lagi tabu, membakar jiwa melawan musuh. Yuner, kamu bangun, dan ibuku membuat sup ayam untukmu. Minumlah selagi panas. Feng Jingru dengan senang hati membawa semangkuk sup ayam dan datang ke sofa. Tan Yun tahu bahwa senyum Feng Jingru penuh dengan kekhawatiran. Setelah minum semangkuk sup ayam, Tan Yun meraih tangan Feng Jingru dan berbisik pelan, "Ibu, apakah kamu khawatir? Liu Rulong akan kembali dan membalas dendam dari keluarga Tan kita." "Ya." Feng Jingru menghela nafas. "Ibu, jangan khawatir, anak itu tidak akan duduk dan menunggu kematian." Tan Yun berkata dengan ekspresi tegas, 1 bulan kemudian, itu akan menjadi hari ketika Huang Fu Shengzong merekrut murid-muridnya di kota Meteorit. Kami jauh dari kota Meteor di kota Wang Yue, dan saya ingin segera berangkat. Tidak, ibu tidak akan setuju. Feng Jingru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemas, pemilihan Huang Fu Shengzong sangat kejam, dan setiap kali ada satu pilihan, ada banyak kematian dan cedera. Ibumu hanyalah seorang putra sepertimu, ibu tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Petik 2. Bab 9. Ibu, anak itu sudah dewasa, kamu tidak perlu khawatir. Tan Yun memegang bahu Feng Jingru dengan kedua tangannya, matanya berbinar, pikirkan tentang itu, Liu Rulong telah hilang selama 10 tahun, dan sekarang kekuatannya tidak diketahui. Jika kekuatannya terletak pada saya di atas, begitu dia kembali untuk membalas dendam, keluarga Tan kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan setelah anak itu memuja Huang Fu Shengzong, dia bisa mengenal dirinya sendiri dan musuhnya dan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Dalam hal mundur 10.000 langkah, anak itu ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi, jadi anak itu harus menyembah Huang Fu Shengzong. Tan Yun ingin membalas kenaikannya sesegera mungkin. Dia tahu bahwa hanya dengan sumber daya kultivasi Huang Fu Shengzong dia bisa tumbuh dengan cepat. Kota Mochizuki adalah tempat kecil, langit dan bumi tipis, dan sumber daya budidayanya buruk. Tan Yun tahu bahwa itu tidak cocok untuk kultivasinya sendiri. Feng Jingru menatap tatapan kerinduan Tan Yun, dan berkata dalam diam, ibuku tidak bisa menjadi tuan dalam hal ini. Kamu tunggu, ibu akan memanggil ayahmu dan kakekmu. Jika mereka setuju, ibu tidak akan menghentikanmu. Setelah itu, Feng Jingru menghela nafas dan melangkah keluar dari ruangan. Setelah beberapa saat, Tan Changchun dan Tan Feng buru-buru tiba di Yunge. Feng Jingru mengikuti di belakang mereka. Cucu, ibu dan kakekmu mengatakan pikiranmu. Tan Changchun menatap Tan Yun dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan cemas, Sekte Suci Huang Fu sangat menuntut dalam merekrut murid.
Di antara 6.800 kota di dinasti suci Huangfu kami, hanya satu murid yang diterima di setiap kota setiap tahun. Kami memiliki 99 kota di kota meteorit. 1 bulan kemudian, para jenius dari semua kota akan berkumpul di kota meteorit untuk memperebutkan satu-satunya tempat. Itu pasti akan berjuang keras. Cucu, jika kamu berpartisipasi dalam seleksi, kamu pasti akan mati dalam 9 kematian. Kamu harus berpikir jernih. Setelah Tan Changchun selesai berbicara, Tan Feng bergema, Yuner, pria yang baik ada di segala arah. Jika kamu bersikeras untuk pergi, ayah tidak akan menghentikannya, tetapi kamu harus memikirkannya. Kakek, ayah, aku akan memikirkannya. Tan Yun dengan tegas berkata, agar tidak ketinggalan waktu seleksi, saya ingin segera pergi. Melihat bahwa Tan Yun telah memutuskan, Feng Jingru mengangguk sambil tersenyum. Feng Jingru kembali menatap Tan Feng, suamiku, pergilah dan bawalah singa abu-abu bersayap darah ke Yuner sebagai tunggangan. Selain itu, siapkan beberapa batu roh Yuner lagi. Saat kami mengirim Yuner pergi, kami akan menghibur pelanggan lain. Oke, setelah Tan Feng keluar dari ruangan dengan cepat, Feng Jingru dan Tan Changchun menginstruksikan Tan Yun tentang makanan, pakaian, perumahan dan transportasi di masa depan. Setelah beberapa saat, Tan Fengze kembali dan menyerahkan cincin semesta yang berisi 300.000 batu roh tingkat menengah kepada Tan Yun. Memberitahu Tan Yun untuk tidak memperlakukan diri sendiri dengan buruk setelah memasuki sekte. Lingxi adalah mata uang dari benua hukuman surgawi, 1 batu spiritual tingkat atas sama dengan 100 batu spiritual tingkat tinggi sama dengan 10.000 batu spiritual tingkat menengah sama dengan 1 juta batu spiritual tingkat rendah. Setelah Tan Yun mengambil cincin semesta, jari-jari Tan Changchun memancarkan cahaya biru ke cincin semesta, dan pedang panjang Qian muncul dari tangan kanannya dari udara tipis. Kakek, ini adalah pedang senjata roh tingkat tinggi milik kakek, Anda dapat membawa dia. Iya, setelah Tan Yun membawa pedang panjang ke dalam cincin semesta, ditemani oleh orang tua dan kakeknya, dia datang ke halaman. Berdebar, Tan Yun berlutut di tanah dan bersujud, kakek, ayah, ibu, Anda memiliki beban kerja yang berat, jadi jangan temani saya ke kota meteorit. Setelah saya memenangkan pemilihan, saya akan mengirim seseorang kembali untuk mengumumkan kabar baik. Anak baik, ayo pergi, jangan tunda waktu pemilihan. Mata Feng Jingru sedikit pahit, dan dia membantu Tan Yun berdiri. Ibu, anak itu hilang, kata Tan Yun, berjalan menuju singa abu-abu bersayap darah yang merangkak di halaman. Ini adalah binatang roh tahap pertumbuhan tingkat pertama, dengan sayap di punggungnya, tubuh besar seperti bukit, ditutupi dengan rambut merah darah panjang, dan penampilannya sangat perkasa. Binatang dibagi menjadi 2 kategori, binatang monster dan binatang roh. Binatang buas adalah gelar binatang monster setelah dijinakkan. Tingkat binatang dibagi menjadi, tahap primer, tahap pertumbuhan, tahap dewasa, dan tahap transisi. Monster neonatal tingkat pertama, kekuatannya sebanding dengan biksu tingkat 3 dari alam kelahiran spiritual. Monster tahap pertumbuhan tingkat pertama sebanding dalam kekuatannya dengan biksu tingkat 6 di alam kelahiran spiritual. Monster dewasa tingkat pertama sebanding dalam kekuatannya dengan 9 biksu dari alam kelahiran spiritual. Anjing, Greyhound bersayap darah ini pada periode pertumbuhan orde pertama mungkin tidak sekuat Tan Yun, tetapi kecepatan terbangnya telah mencapai kecepatan ribuan mil per hari, yang jauh melampaui kecepatan Tan Yun. Tan Yun menyentuh kakinya, melompat ke punggung singa abu-abu bersayap darah, dan berkata dengan lembut, pria besar, pergi. Mengaum. Singa abu-abu bersayap darah mengaum sepanjang hidupnya, sayap sepanjang 10 kaki terentang, membawa angin kencang ke langit, seperti kilat berdarah yang melintasi lautan awan yang luas, dan menghilang di atas kota Mochizuki dalam sekejap, dari sebuah mata. Feng Jingru menangis ketika dia melihat putra kesayangannya pergi. Teknik kondensasi Hong Mengqi. Tan Yun berjalan rata di punggung singa dengan lutut bersila, dan ketika tangannya diinjak di dadanya, tiba-tiba, pusaran energi spiritual mengembun di langit di atas kepalanya dan terus-menerus menembus ke tengah alisnya. Setelah energi spiritual memasuki kolam spiritualnya, itu berubah menjadi jejak kekuatan spiritual emas muda. Dalam 25 hari berikutnya, Tan Yun memandu arah sambil berlatih sebentar-sebentar, dan akhirnya menyentuh penghalang 7 lapis alam kelahiran spiritual. Dia tampak penuh harapan dan mulai berlari ke alam. Segera, kekuatan spiritual penuh di kolam spiritualnya mulai menyatu dan terjalin,
perlahan memadatkan janin spiritual ketujuh. 3 hari kemudian, di kolam spiritualnya, janin spiritual ketujuh yang kering telah memadat, yang berarti dia telah memasuki tahap ketujuh dari janin spiritual. Tan Yun menekan kegembiraan di hatinya, memasuki meditasi, dan datang ke jantung Hong Meng di kolam spiritual. Dia seperti penguasa dunia kosmik ini, berdiri di udara, menghadap ke lautan luas di bawah, cairan suci kosmik, seperti naga, mengalir keluar dari permukaan cairan, dan menembus ke dalam alisnya. Sebarkan ke seluruh tubuh, haluskan dagingnya. Proses tempering itu seperti jarum baja yang tak terhitung jumlahnya yang ditancapkan ke seluruh tubuh, membuat Tan Yun menyeringai dan berkeringat. 2 hari kemudian, Tan Yun memurnikan cairan Dewa Hong Meng di tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan tampak bersemangat, merasakan kekuatan ledakan di tubuhnya. Dia tiba-tiba bangkit dari punggung singa, rambutnya menari-nari. Kesadaran spiritualnya menyebar dengan kecepatan cahaya di sekelilingnya, dan napasnya diselimuti kekosongan 9 mil. Itu berarti kekuatan jiwanya sebanding dengan kekuatan jiwanya, 9 biksu dari alam kelahiran spiritual. Tan Yun menarik kembali kesadaran spiritualnya dengan kepuasan, mengarahkan pandangannya ke awan, menghadap ke kota megah di bawah, dan tersenyum, kota meteor ada di sini, turun. Mengaum, singa abu-abu bersayap darah menukik ke bawah, terbang keluar kota dalam debu. Setelah Tan Yun memasukkannya ke dalam tas binatang buas yang tergantung di pinggangnya, dia mengikuti arus orang yang tak ada habisnya ke kota dan langsung menuju platform keberuntungan. Di penghujung jam, siang menjelang. Kota meteorit adalah kota kecil di dinasti suci Huangfu, menempati 100 li, hari ini adalah hari ketika Huangfu Shengzong memilih murid-muridnya, jadi seluruh kota adalah sensasi. Di pusat kota, ada kerumunan besar orang, setidaknya 3 juta orang. Di depan ruang terbuka, sebuah panggung setinggi 1000 kaki persegi berdiri tegak. Platform keberuntungan bukanlah platform batu, tetapi alat spiritual tingkat rendah. Rumor mengatakan bahwa 30.000 tahun yang lalu, Kaisar Huangfu Shengzong didirikan untuk merekrut murid dan menamakannya Lucky Terrace. Tingkat artefak, senjata roh, harta karun. Setiap tingkat dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Selama 30.000 tahun terakhir, anak-anak dari keluarga yang berpartisipasi telah menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah erosi darah abadi, menara keberuntungan telah kehilangan warna aslinya, seperti raksasa berdarah yang merayap di tanah. Sangat mengesankan, bergidik. Seperti yang diketahui semua orang, ada 2 prasyarat bagi Huangfu Shengzong untuk memilih muridnya. Pertama, usia tidak boleh lebih dari 16 tahun, kedua, alam tidak boleh lebih rendah dari tahap ke-6 alam kelahiran spiritual. Pada saat ini, ada kursi kosong di panggung keberuntungan, dengan sederet makanan dan anggur yang mempesona. Penguasa kota tua kota meteorit, Wang Tianyu, berjongkok dan berdiri di samping kursi, seolah menunggu sesuatu. Di bawah platform keberuntungan, 868 anak laki-laki dan perempuan dari berbagai kota di kota meteorit, termasuk Tan Yun, berdiri dalam tim dengan harapan. Anak-anak dari semua keluarga bekerja keras dan bersaing untuk satu-satunya tempat. Utusan saya akan segera datang, semua orang diam. Wang Tianyu mengamati 3 juta penduduk kota di bawah panggung, dan tiba-tiba, suara derek yang keras memotong langit. Semua orang mengikuti prestise, dan melihat langit barat, bangau roh dengan hembusan angin, terbang menuju platform keberuntungan. Di belakang bangau berdiri seorang gadis muda di tahun Kapulaga. Alis gadis itu seperti bulu, otot-ototnya putih seperti salju, dan 3.000 sutra hijau menggantung dari bahunya yang harum. Gaun merah yang menari dengan angin menguraikan sosoknya dengan indah. Pinggang polosnya yang tak tertahankan tampaknya tertiup angin setiap saat. Tampaknya rusak di tengah. Gadis berbaju merah itu seperti wanita cantik yang keluar dari lukisan, dan seperti peri yang tidak memakan kembang api. Juga, sangat cantik. Ini seindah peri. Bagaimana mungkin ada wanita cantik seperti itu di dunia? Jutaan orang di tempat itu menatap gadis berbaju merah yang berasal dari Tahe, dan tidak bisa tidak memuji. Karena gadis berbaju merah itu sangat cantik. Keindahannya mendebarkan, dan hanya bisa mengagumi keajaiban Sang Pencipta. Bab 10 Seleksi Tragis. Sepertinya dia adalah utusan Huangfu Shengzong, hehe, gadis ini terlihat sangat baik. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat gadis berok merah itu. Dalam ingatannya,
gadis dengan rok merah adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Ketika semua orang memujinya, Ling He sudah menggendong gadis berbaju merah itu, melayang di atas panggung keberuntungan. Diam! Wang Tianyu berteriak keras mengikuti tahap keberuntungan. Semua orang segera diam, dan suara jarum bisa terdengar. Menghadapi gadis berbaju merah, Wang Tianyu dengan hormat menggenggam tinjunya dan berkata, Tuan Kota Meteorit Junior Wang Tianyu menyambut utusan Tuan atas nama warga kota. Bibir Zhu gadis rok merah terbuka dengan ringan, dan suara surga bertahan dalam kehampaan, Tuan Kota Raja tidak perlu sopan. Dengan mengatakan itu, bangau roh terbang ke bawah di atas panggung keberuntungan, dan gadis berbaju merah jatuh dari belakang bangau ke kursi seperti angin sepoi-sepoi. Dia melihat ke bawah pada warga dari tahap keberuntungan, dan berkata dengan dingin, saya Mu Mengbao, seorang murid dari sekte luar Huangfu Shengzong, dan saya bertanggung jawab atas pemilihan murid di kota Meteorit. Itu telah tiba di siang. Silakan pergi ke panggung keberuntungan. Petik 2. Generasi muda patuh. Tan Yun dan 868 biksu kelahiran spiritual lainnya, seringan burung layang-layang, melompat ke platform keberuntungan dan dengan cepat membentuk formasi. Mu Menggu melirik kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya ada satu putaran aturan seleksi, yang merupakan penilaian komprehensif dari kemauan, kepercayaan, dan kekuatan. Siapa yang bisa bertahan sampai akhir di bawah paksaan dalam waktu 1 jam, itu adalah murid Huangfu Shengzong saya. Setelah mendengar ini, 868 murid berkata serempak, para junior mengerti. Ya, Mu Meng menjilat kepalanya sedikit, dan segera menatap ke langit, dan suara panjang itu dengan jelas menyebar ke telinga semua orang, kultivator, yang merebut esensi langit dan bumi, adalah perubahan hidup melawan langit, merindukan untuk keabadian dengan matahari dan bulan, langit dan bumi hidup berdampingan. Tetapi utusan ini memperingatkan Anda bahwa ada banyak kematian dan cedera dalam pemilihan Huangfu Shengzong saya setiap saat. Jika Anda pemalu, dan keyakinan Anda pada jalur kultivasi tidak cukup kuat, Anda dapat mundur sekarang. Kalau tidak, begitu penilaian dimulai, saya khawatir akan terlambat untuk menyesalinya. Kerumunan memandang Mu Meng dengan kekaguman, dan berteriak serempak, kembalilah ke utusan, junior untuk bergabung. Mata indah Mu Meng menunjukkan sedikit persetujuan, dan kemudian, jari-jari giok yang ramping mengambil tas binatang roh di pinggangnya dan berbisik pada dirinya sendiri, dengan jentikan lengan kanannya, tas binatang roh itu naik ke langit, melayang di udara. Mengaum. Tiba-tiba, raungan harimau yang memekakkan telinga datang dari tas binatang roh. Kemudian, cahaya ungu menyapu keluar dari tas binatang roh dan berubah menjadi binatang besar dengan ketinggian ratusan meter, muncul di platform keberuntungan. Ini adalah binatang roh seperti harimau. Rambut ungunya yang halus seperti nyala api yang menyala-nyala. Anggota tubuhnya yang kokoh tampaknya mengandung kekuatan yang tak tertandingi. 2 ekor raksasa, satu putih dan satu merah, sering menari, menciptakan ruang. Riak-riak kecil tampaknya merobek kehampaan setiap saat. Pupilnya yang besar menatap ke 868 murid di atas panggung, seperti tatapan kematian, yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Menakutkan. Terlalu menakutkan, ini binatang apa? Petik 2. Petik 2. Jutaan orang di antara penonton yang disebut lian-lian, bahkan penguasa kota, Tian Yu Wang, tidak mengenal binatang ini. Mengaum. Ledakan. Setelah binatang raksasa itu mengangkat kuku depannya, ia tiba-tiba terbanting, dan tiba-tiba, meja keberuntungan bergetar hebat. Sebagian besar dari 868 murid tidak stabil dan mata mereka ketakutan. Tan Yun menatap binatang raksasa itu, pupil matanya sedikit menyusut, dan hatinya tenggelam. Ini adalah harimau roh api es tingkat kedua, dan kebijaksanaannya telah dibuka, dan kekuatannya sebanding dengan yang kelima, biksu tingkat di alam jiwa janin. Sepertinya utusan itu ingin menilai keyakinan, kemauan, dan kekuatan anak-anak yang berpartisipasi. Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Mu Mengsi melirik para kontestan yang ragu-ragu, dengan ekspresi serius, dalam penilaian, kecuali penggunaan kekuatan spiritual untuk menahan paksaan, tidak diperbolehkan melewati senjata sihir pelindung tubuh, ambil obat-obatan, atau kekuatan eksternal apapun untuk membantunya dalam penilaian. Komandan, bunuh tanpa ampun. Junior mengerti. 868 anak-anak keluarga itu kagum. Penilaian telah resmi dimulai. Kata-kata Mu Meng jatuh, dan saat Bing Yan Linghu meraung, udara meledak dan meledak,
dan paksaan yang tak terlihat meluap-luap, menutupi platform keberuntungan yang besar. Di bawah tekanan yang kuat, anak-anak yang berpartisipasi terisolasi dan tidak berdaya. Mereka merasa seperti perahu tunggal di lautan badai, merasakan kekuatan yang tak terjangkau terikat pada diri mereka sendiri, seolah-olah mereka memanggul gunung yang akan menghancurkan mereka sampai mati kapan saja. Saat dia bernafas, dahi Tan Yun ditutupi dengan butiran besar keringat, dan keringat menetes di pipinya yang tampan di atas meja. Di bawah tekanan seperti itu, bahkan seorang kultivator lipat 9 dari alam kelahiran spiritual hampir tidak dapat bertahan selama 1 jam. Hati Tan Yun tercengang, dia tidak sepenuhnya yakin, dan bertahan sampai akhir. Oh tidak, retak, klik, tiba-tiba, berteriak seperti guntur, Tan Yun menemukan bahwa seorang biarawan di alam kelahiran spiritual tahap ke-6, masih punya waktu untuk menjalankan kekuatan spiritualnya untuk menahan paksaan, kedua kakinya tidak dapat ditopang, dan tulangnya patah semua. Utusan saya, Junior berhenti, Junior berhenti. Raut wajah pemuda itu terpelintir, memohon kesakitan. Tidak apa-apa untuk mundur di tengah jalan, lalu melarikan diri ke stasiun keberuntungan sendirian. Mumeng mencibir pada pemuda itu sebelum berkata lebih banyak. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Anak laki-laki yang kehilangan kakinya merangkak liar di bawah panggung keberuntungan 100 meter jauhnya. Sangat disayangkan bahwa di bawah tekanan kuat, jarak pendek 100 kaki tidak diragukan lagi gunung yang tidak dapat diatasi. Bocah itu tidak merangkak keluar dari Zhang Suyuan, seluruh tubuhnya terkoyak. Tulang patah dan darah yang berserakan di atas meja tampak sangat lumpuh. Anakku, seorang wanita parubaya di antara kerumunan, menyaksikan adegan ketidakmampuan untuk mengumpulkan tubuh setelah kematian Aiko, dia terisak dan menangis, dan jatuh ke tanah. Wah, jutaan orang di antara penonton menyaksikan adegan berdarah dengan wajah pucat, dan hanya ada napas cepat dan berat di venue. Minum, minum, ada teriakan keras di panggung keberuntungan, para beku yang berpartisipasi, wajah mereka memerah, dan ketika ruang di sekitar tubuh mereka bergetar, beberapa kekuatan spiritual yang bersinar perlahan-lahan berputar di sekitar tubuh, sedikit manipulasi kekuatan spiritual berubah menjadi satu di permukaan tubuh lapisan perisai kekuatan spiritual, pada awal penilaian, itu akan mengkonsumsi kekuatan spiritual untuk melawan paksaan. Pada saat ini, selain Tan Yun, ada dua remaja yang tidak memiliki kekuatan spiritual. Tan Yun mengerutkan kening dan melihat ke samping. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah putih dengan 9 tingkat rahim spiritual, dengan toleransi yang luar biasa. Menghadapi tekanan, dia tampak tenang dan tenang, dengan senyum tipis di wajahnya. Anak laki-laki jubah brokat lapis 9 lainnya di alam kelahiran spiritual juga tampak tak kenal takut, dengan warna yang menyenangkan di wajahnya dari awal hingga akhir. Dengar, semuanya, Tuan Muda dan Tuan Muda Liang memang dua jenius hebat dari kota meteorit kita. Mereka tidak membutuhkan kekuatan spiritual untuk melawan tekanan. Ya, ya, ya. Lihat, ada juga rahim spiritual 7 lapis yang belum menggunakan kekuatan spiritual. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Hahaha, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Kota Muda dan Tuan Muda Liang? Jangan lihat dia, Tuan Kota Muda dan Tuan Muda Liang sekarang stabil, dan dia sudah berkeringat deras, dia tidak bisa bertahan lama. Petik 2. Petik 2. Tan Yun mengetahui bahwa pemuda berjubah putih itu adalah Tuan Muda Kota Meteorit, Wang Fuchen. Pemuda di Jinpao adalah keluarga terbesar di Kota Meteorit, Tuan Muda dari keluarga Liang, Liang Qidi. Tidak sulit untuk melihat bahwa semua orang percaya bahwa orang yang dapat bertahan sampai akhir bukanlah Wang Fuchen atau Liang Qidi. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa kedua orang ini akan menjadi saingannya. Setelah setengah jam, tolong, membantu. Tidak. Tiba-tiba, jeritan terdengar satu demi satu, dan kemudian, ada ledakan tumpul dari stasiun Good Fortune. Tetapi melihat lebih dari 306 kali lipat pembudidaya di alam kelahiran spiritual, setelah perisai spiritual. Tiba-tiba runtuh di bawah paksaan, tubuh mereka meledak, pusaran darah berdarah, seperti bunga kematian yang pedih, berdenyut di kerumunan. Mekar di matanya, wow, hujan darah bercampur dengan serpihan tulang putih, berserakan di panggung keberuntungan, genangan darah berkumpul, berdeguk di atas panggung, membuat platform keberuntungan merah tua semakin ganas.